Aroma bubuk kopi yang baru diseduh menguar lembut di udara pagi, berbaur dengan wangi melati dari halaman belakang yang basah oleh embun. Di dapur mungil kami yang selalu terasa hangat, aku, Sarah, sedang menata sarapan di atas meja. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, beberapa potong kerupuk, dan 2 cangkir kopi hitam. Satu untukku, dan satu untuk belahan jiwaku, putri semata wayangku, Rania. Pagi ini terasa berbeda. Ada binar kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan di mata Rania, binar yang sama yang kulihat setiap kali ia membicarakan rencana masa depannya. Ibu, panggilnya lembut, menarik kursi di hadapanku. Suaranya terdengar sedikit bergetar, campuran antara antusiasme dan kegugupan. Semalam, Mas Dimas dan keluarganya menelepon lagi. Mereka sudah menetapkan tanggal baik, Bu. 3 bulan dari sekarang. Aku meletakkan sendokku, menatap wajah putriku yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang cantik dan cerdas. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara raut tegasku dan, harus kuakui, sedikit pesona dari ayahnya yang jarang ia temui. Aku tersenyum, senyum tulus seorang ibu yang hatinya membuncah oleh kebahagiaan. Alhamdulillah, Enduk. Akhirnya, hari yang kita tunggu-tunggu akan tiba. Rania mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Rania bahagia sekali. Mas Dimas pria yang baik, keluarganya juga sangat menerima Rania. Tentu saja mereka menerimamu, sahutku sambil mengusap punggung tangannya. Anak ibu adalah wanita hebat, lulusan terbaik, punya pekerjaan bagus, mandiri, dan yang terpenting, hatimu baik. Kami melanjutkan sarapan dalam keheningan yang nyaman, diselingi obrolan ringan tentang persiapan pernikahan. Gaun seperti apa yang Rania inginkan, catering mana yang masakannya paling enak, siapa saja yang akan kami undang. Semua detail kecil itu terasa seperti potongan mozaik yang akan membentuk sebuah gambar kebahagiaan sempurna. Namun, di tengah semua euforia itu, ada satu kepingan mozaik yang paling besar dan paling penting, yang masih terasa mengganjal di sudut hatiku. Kepingan itu bernama Baskoro, suamiku, ayah dari Rania. Bu, Rania memecah lamunanku, seolah bisa membaca kerisauan yang coba kusembunyikan di balik senyumku. Apa? Ayah sudah ibu hubungi? Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada hati-hati, terasa seperti jarum yang menusuk balon kebahagiaanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Sudah, sayang. Tadi malam setelah kamu tidur, ibu sudah meneleponnya. Lalu, apa kata ayah? Desaknya, matanya penuh harap. Aku memaksakan seulas senyum. Ayahmu tentu saja senang mendengarnya. Dia bilang akan berusaha mengatur jadwalnya. Sebuah kebohongan putih. Atau mungkin lebih tepatnya, sebuah kebohongan abu-abu. Kenyataannya, percakapan kami tadi malam jauh dari kata menyenangkan. Suara Baskoro di seberang telepon terdengar serak dan jauh, bukan hanya karena sinyal yang buruk di lokasi proyeknya di Kalimantan, tetapi juga karena jarak emosional yang telah membentang selama hampir 25 tahun. Pernikahan? Secepat itu, begitu respons pertamanya, nadanya datar, tanpa sedikit pun antusiasme. Iya, Mas, calonnya anak baik-baik, sudah mapan. Namanya Dimas. Mereka sudah serius, jelasku, mencoba menyuntikkan sedikit kehangatan dalam percakapan itu. Hening sejenak. Aku bisa mendengar suara deru mesin berat di latar belakang. Ya, baguslah kalau begitu. Hanya itu. Baguslah. 2 kata yang terasa begitu hampa, begitu dingin, untuk sebuah kabar besar tentang putri tunggalnya. Hatiku mencelos, tapi aku sudah terbiasa. Selama puluhan tahun, aku telah melatih hatiku untuk tidak berharap lebih. Mas, ini pernikahan Rania. Putri kita satu-satunya, ujarku, kali ini dengan sedikit penekanan. Dia butuh kamu di sini. Dia butuh walinya. Aku tahu, Sarah. Aku tahu, jawabnya dengan nada sedikit jengkel, seolah aku baru saja mengingatkannya pada sebuah tugas yang merepotkan. Tapi proyek di sini sedang genting. Aku tidak bisa meninggalkan lokasi begitu saja. Nanti aku coba bicarakan dengan atasan. Tolong diusahakannya, Mas. 3 bulan lagi. Waktu yang cukup untuk mengatur cuti, kan? Pintaku, lebih seperti memohon.
Iya, nanti kulihat. Sudah dulu, ya. Aku sibuk. Telepon pun ditutup. Begitu saja. Tanpa ucapan selamat yang lebih pantas, tanpa pertanyaan tentang calon menantunya, tanpa menanyakan kabar Rania secara langsung. Kini, menatap wajah Rania yang penuh harap, aku tidak sanggup merusak kebahagiaannya dengan menceritakan percakapan dingin itu. Biarlah untuk saat ini ia tetap percaya bahwa ayahnya akan pulang, bahwa keluarga kami akan utuh di hari istimewanya, meskipun aku tahu, di lubuk hatiku yang paling dalam, harapan itu setipis kabut pagi. Selama ini, aku telah menjadi segalanya bagi Rania. Aku adalah ibu yang melahirkannya, ayah yang menafkahinya, teman yang mendengarkan curahan hatinya, dan guru yang mendidiknya. Baskoro, suamiku, hanyalah sebuah nama dalam kartu keluarga kami, sebuah figur bayangan yang muncul setahun sekali saat lebaran, itu pun jika proyeknya tidak sedang genting. Aku ingat betul bagaimana aku jungkir balik membiayai hidup kami. Pagi-pagi buta, aku sudah berangkat ke pasar, membuka lapak kue basah titipan dari beberapa tetangga. Keuntungan yang tak seberapa itu kukumpulkan sedikit demi sedikit. Siangnya, aku menerima pesanan jahitan, jemariku tak pernah berhenti menari di atas mesin jahit tua peninggalan ibuku hingga larut malam. Aku tidak peduli dengan telapak tanganku yang kasar atau punggungku yang sering terasa pegal. Yang terpenting adalah Rania bisa makan dengan layak, sekolah dengan baik, dan tidak pernah merasa kekurangan. Baskoro? Dia bekerja sebagai mandor di sebuah perusahaan konstruksi besar. Gajinya, menurut pengakuannya, cukup lumayan. Namun, uang itu seolah menguap di tengah hutan Kalimantan. Alasannya selalu sama, biaya hidup di sana mahal, ada cicilan alat berat, atau harus mengirim uang untuk ibunya di kampung. Aku tidak pernah menerima sepeser pun. Tidak sekalipun dalam 20 tahun terakhir. Setiap kali aku mencoba membahasnya, percakapan akan berakhir dengan pertengkaran atau telepon yang ditutup sepihak. Lelah? Tentu saja. Ada malam-malam di mana aku menangis dalam diam, memeluk guling sambil bertanya pada Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan hingga harus menanggung beban ini sendirian. Aku melihat tetangga-tetanggaku, para istri yang dimanjakan suami, yang bisa fokus mengurus rumah dan anak tanpa pusing memikirkan uang belanja besok. Aku iri, tentu saja. Tapi rasa iri itu selalu kutepis jauh-jauh. Aku punya Rania. Dia adalah sumber kekuatanku, alasanku untuk terus berjuang. Melihatnya tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berbakti adalah upah terbesarku. Prestasinya di sekolah selalu membanggakan. Saat ia diterima di universitas negeri favorit melalui jalur undangan, aku sujud syukur di atas sajadah usangku. Air mataku tumpah ruah, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meluap-luap. Aku bekerja lebih keras lagi, mengambil lebih banyak pesanan jahitan, bahkan terkadang menjadi buruh cuci panggilan jika ada kesempatan. Semua demi toga yang akan dikenakan Rania. Dan hari itu pun tiba. Aku duduk di barisan orang tua wisudawan, mengenakan kebaya terbaikku yang kujahit sendiri. Ketika nama, Rania Putri Baskoro, dipanggil ke atas panggung sebagai salah satu lulusan dengan predikat cum laude, dadaku terasa sesak oleh kebanggaan. Aku bertepuk tangan paling keras, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Di tengah kerumunan itu, aku mencari-cari. Mungkin saja, untuk momen sepenting ini, Baskoro akan datang memberi kejutan. Tapi kursi di sebelahku tetap kosong. Dia bahkan tidak menelepon untuk mengucapkan selamat. Hanya sebuah pesan singkat yang masuk beberapa jam kemudian, "Selamat ya. Ayah bangga." Lagi-lagi, hanya untaian kata tanpa makna, tanpa kehadiran, tanpa bukti nyata. Sakit. Tapi aku sudah mati rasa. Kebahagiaan melihat senyum Rania saat itu sudah cukup untuk mengobati luka apapun. Dan kini, putriku akan menikah. Momen sakral yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan sebuah keluarga. Momen di mana seorang ayah dengan bangga melepaskan putrinya ke pelukan pria lain, menyerahkan tanggung jawabnya dengan ijab kabul yang suci. Peran itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Peran itu adalah hak dan kewajiban Baskoro. Nanti Rania coba telepon ayah juga deh, Bu. Biar Rania jelaskan langsung. Siapa tahu kalau dengar suara Rania, ayah jadi lebih semangat pulangnya, ujar Rania, membuyarkan lamunanku sekali lagi.
Aku mengangguk pelan. Boleh, sayang. Coba saja. Aku menatapnya menghabiskan sarapannya, lalu bergegas bersiap untuk berangkat kerja. Dia kini bekerja di sebuah firma arsitektur ternama di kota ini. Buah dari kerja kerasnya dan, tentu saja, kerja kerasku. Aku memandangi punggungnya yang tegap saat ia mengenakan sepatunya di depan pintu. Punggung yang dulu begitu rapuh dalam gendonganku, kini menopang masa depannya sendiri. Setelah Rania berangkat, aku kembali duduk di meja makan yang sudah kosong. Cangkir kopi Baskoro yang tak pernah tersentuh itu seolah mengejekku. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harapan yang kumiliki. Selama berpuluh-puluh tahun, aku selalu berdoa agar suamiku berubah. Agar pintu hatinya terbuka, agar ia sadar akan keluarga yang ia tinggalkan di sini. Aku selalu membayangkan suatu hari nanti ia akan pulang, bukan sebagai tamu tahunan, tetapi sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Kami akan duduk bersama di meja makan ini, tertawa bersama, berbagi cerita, menjadi keluarga harmonis seperti yang selalu kuimpikan. Tapi hayalan itu semakin terasa jauh, seperti fatamorgana di padang pasir. Pernikahan Rania adalah ujian terakhir bagi harapan itu. Jika untuk momen sepenting ini saja ia masih beralasan, maka aku tahu, penantianku selama ini hanyalah kesia-siaan yang menyakitkan. Aku meraih ponselku, membuka galeri foto. Ada sebuah foto lama yang kusimpan, satu-satunya foto keluarga kami yang lengkap. Diambil saat Rania berusia 5 tahun, pada hari lebaran belasan tahun yang lalu. Baskoro muda merangkul bahuku, sementara Rania kecil duduk di pangkuannya, tersenyum ompong dengan riang. Saat itu, aku masih percaya pada janji-janjinya. Janji untuk segera pindah tugas lebih dekat, janji untuk membangun rumah kami, janji untuk selalu bersama. Kini, pria dalam foto itu terasa seperti orang asing. Senyumnya terasa palsu, rangkulannya terasa hampa. Janji-janjinya telah lapuk dimakan waktu dan jarak. Yang tersisa hanyalah aku, seorang istri yang namanya masih terikat pada pria itu, dan seorang anak perempuan yang merindukan figur ayah yang utuh. Aku menghela napas panjang, menghapus foto itu dari layar ponselku. Cukup sudah bernostalgia dengan masa lalu yang penuh kebohongan. Sekarang, fokusku hanya satu, kebahagiaan Rania. Pernikahannya harus berjalan lancar dan sempurna, dengan atau tanpa kehadiran ayahnya. Aku akan memastikan itu. Aku harus kuat, demi putriku. Seperti yang selalu kulakukan selama ini. Namun, sebuah firasat buruk mulai merayap di hatiku. Aku merasa penolakan Baskoro kali ini bukan sekadar alasan pekerjaan seperti biasanya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan. Dan entah mengapa, aku merasa takut untuk mengetahui kebenarannya. 1 bulan berlalu sejak kabar pernikahan Rania kami sampaikan. Waktu berjalan begitu cepat, dipenuhi dengan kesibukan yang seolah tak ada habisnya. Kami sudah memesan gedung, menentukan vendor catering, dan bahkan sudah melakukan pembayaran uang muka untuk gaun pengantin Rania yang indah. Setiap langkah persiapan adalah sebuah kebahagiaan kecil bagi kami. Aku melihat binar di mata Rania setiap kali kami mencoret satu daftar dari buku agenda pernikahan kami. Namun, di balik semua itu, awan kelabu bernama Baskoro masih menggantung, menebarkan bayangan kecemasan yang sulit diabaikan. Setiap upaya kami untuk menghubunginya terasa seperti menabrak dinding yang tebal dan dingin. Dinding itu ia bangun dari berbagai macam alasan yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Panggilan pertama dari Rania, seminggu setelah percakapanku dengannya, berakhir dengan kekecewaan. Rania menelepon ayahnya dengan semangat menggebu. Aku bisa mendengar dari kamarku bagaimana putriku dengan ceria menceritakan sosok Dimas, betapa baiknya calon suaminya itu, dan betapa ia berharap ayahnya bisa hadir untuk menjadi wali. Ayah harus lihat Mas Dimas, yah. Dia pintar, sopan, dan sayang banget sama Rania dan ibu, celotehnya. Nanti ayah harus ngobrol banyak sama dia ya, pas ayah pulang. Aku menahan napas, menunggu respons dari seberang. Yang terdengar hanyalah jawaban singkat Baskoro. Iya, nak. Nanti ayah usahakan. Bukan diusahakan lagi, yah. Tapi harus pulang. Ini kan pernikahan pertama dan terakhir Rania. Rania mau ayah yang jadi wali nikah Rania,
suara putriku mulai terdengar memohon. Iya, ayah paham. Tapi kamu juga harus paham posisi ayah di sini. Proyek ini nilainya triliunan, nak. Ayah punya tanggung jawab besar. Kalau ayah pergi, bisa kacau semua, katanya, menggunakan jargon-jargon proyek yang terdengar hebat untuk membuat alasannya tampak tak terbantahkan. Setelah telepon ditutup, Rania masuk ke kamarku dengan wajah lesu. Ayah bilang masih sibuk, Bu. Aku memeluknya. Sabar ya, sayang. Masih ada 2 bulan. Kita ingatkan lagi nanti. Minggu-minggu berikutnya, kami mencoba lagi. Kali ini, alasannya berbeda. Atasanku orang Singapura, keras sekali. Susah dapat izin cuti panjang, katanya padaku di telepon. Apalagi ini mau akhir tahun buku, banyak laporan yang harus diselesaikan. Aku mencoba bernegosiasi. Tidak perlu cuti panjang, Mas. Pulang 3 hari sebelum acara, setelah itu langsung kembali lagi juga tidak apa-apa. Yang penting akad nikahnya, Mas. Kehadiranmu sebagai wali itu wajib. Kamu pikir pulang pergi Jawa Kalimantan itu seperti naik angkot? Tiket pesawat mahal, Sarah. Belum lagi urusan di sini yang harus kutinggalkan, jawabnya dengan nada tinggi, seolah aku adalah beban yang terus menuntut. Dadaku sesak. Selama 20 tahun aku tidak pernah menuntut uang belanja, tidak pernah mengeluh saat harus membiayai semuanya sendiri. Dan sekarang, untuk kebahagiaan putri kami, ia justru perhitungan soal harga tiket pesawat. Kalau masalah tiket, biar kami yang usahakan, Mas, kataku, menelan ludah pahit. Aku harus merelakan sebagian tabungan pernikahan yang sudah kukumpulkan dengan susah payah. Nanti kami pesankan tiketnya dari sini. Mas tinggal berangkat saja. Terdengar helaan napas kasar di seberang. Bukan cuma masalah tiket. Kamu ini tidak mengerti juga, ya? Pekerjaan. Tanggung jawab. Lagi-lagi, telepon ditutup secara sepihak. Rania, yang mendengar percakapan itu, mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Apa ayah benar-benar tidak peduli, Bu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. SSHH, jangan bicara begitu. Ayahmu pasti peduli. Mungkin situasinya memang sedang sulit. Aku menghibur, meskipun hatiku sendiri sudah dipenuhi keraguan. Aku masih berusaha menjaga citra ayahnya di mata Rania, sebuah tugas yang semakin hari semakin terasa mustahil. Puncak dari segala alasan itu datang di pertengahan bulan kedua. Saat itu, semua persiapan sudah mencapai 70%. Undangan sudah hampir selesai dicetak, dan kami tinggal menyebarkannya. Kami butuh kepastian dari Baskoro. Aku meneleponnya lagi di suatu malam. Kali ini, nadanya terdengar lebih aneh dari biasanya. Terdengar tergesa-gesa dan sedikit panik. Sarah, ada apa lagi? Aku sedang rapat, desisnya. Rapat jam 10 malam, Mas? Tanyaku curiga. Latar belakang suaranya tidak seperti di lokasi proyek yang bising. Terdengar sayup-sayup suara musik lembut. Iya, rapat dengan klien. Kamu tidak usah banyak tanya. Ada apa? Mas, ini undangan sudah mau naik cetak. Kami harus memastikan kehadiranmu. Jadi bagaimana? Sudah dapat izin cuti? Desakku. Hening yang cukup lama. Aku hampir mengira teleponnya terputus. Lalu, ia berdeham dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh duniaku seakan runtuh. Begini saja, Sarah, katanya dengan suara pelan namun menusuk. Pernikahannya apa tidak bisa dibatalkan saja dulu? Aku terdiam. Otakku butuh beberapa detik untuk memproses kata-kata itu. Batal? Setelah semua persiapan ini? Setelah semua harapan dan impian Rania? Apa maksudmu, Mas? Bicara apa kamu ini? Suaraku bergetar, menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Ya, dibatalkan atau setidaknya diundur. Sampai proyekku di sini selesai. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi, jawabnya enteng. Amarahku meledak. 1 atau 2 tahun lagi? Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Ini pernikahan, Mas. Bukan arisan. Kami sudah mempersiapkan segalanya. Kamu pikir segampang itu membatalkan semuanya? Bagaimana dengan perasaan Rania? Bagaimana dengan keluarga Dimas? Makanya, jangan terburu-buru. Harusnya diskusikan dulu denganku secara matang sebelum menentukan tanggal,
balasnya, seolah ini semua adalah kesalahanku. Diskusi? Bagaimana kami bisa berdiskusi jika setiap kali ditelepon kamu selalu sibuk? Jika setiap kali kami bertanya kamu hanya menjawab, nanti diusahakan? Kami sudah memberimu waktu 3 bulan, Mas. 3 bulan? Sudahlah, aku tidak mau berdebat, potongnya. Kalau memang tidak bisa dibatalkan, ada cara lain. Cara apa? Tanyaku sinis. Pakai wali hakim saja, usulnya. Bilang saja ayahnya tidak bisa dihubungi atau sedang ada halangan syari di luar kota. Gampang, kan? Urusan di KUA biar mereka yang atur. Yang penting kan sah. Dad, jantungku seolah berhenti berdetak. Wali hakim. Kata-kata itu terdengar begitu enteng dari mulutnya, namun terasa seperti tamparan yang sangat keras di wajahku dan wajah Rania. Seorang ayah, yang sehat walafiat, yang masih hidup, dengan sadar menyuruh putrinya sendiri untuk menikah menggunakan wali hakim. Itu sama saja dengan menyatakan bahwa dirinya tidak ada, bahwa dirinya tidak menganggap putrinya. Itu adalah bentuk pengabaian tertinggi. Air mataku akhirnya tumpah. Aku tidak bisa lagi menahannya. Isak tangisku terdengar di sela-sela napas yang tersengal. Jadi, begitu, Mas? Begitu rendahnya arti putrimu di matamu? Kamu lebih memilih pekerjaanmu, kesibukanmu, daripada memegang tangan putrimu dan menikahkannya secara layak. Bukan begitu, Sarah. Kamu jangan mendramatisir. Ini demi kebaikan bersama. Aku benar-benar tidak bisa pulang. Ini solusi terbaik, kilahnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya. Solusi terbaik untuk siapa? Untukmu, teriakku. Kamu hanya tidak mau repot. Kamu tidak mau diganggu. Selama ini aku yang mengurus Rania sendirian. Aku yang membiayai kuliahnya sampai lulus. Aku yang bekerja banting tulang agar dia bisa jadi seperti sekarang. Aku tidak pernah meminta apapun darimu, Mas. Tidak sepeser pun. Dan sekarang, untuk satu-satunya permintaanku, permintaan putri kandungmu, kamu bahkan tidak sudi mengabulkannya? Di mana hatimu, Mas Baskoro? Aku terus meluapkan semua rasa sakit dan kekecewaan yang telah kupendam selama puluhan tahun. Semua kerja kerasku, semua air mataku, semua pengorbananku seolah tidak ada artinya di hadapannya. Di seberang sana, Baskoro hanya diam. Mungkin terkejut mendengar ledakan amarahku yang pertama kali ia dengar selama pernikahan kami. Setelah aku selesai, ia hanya berkata dengan dingin, "Terserah kamulah. Aku sudah memberikan solusi. Kalau tidak mau dipakai, ya sudah. Jangan hubungi aku lagi untuk masalah ini." Klik. Telepon ditutup. Aku terduduk lemas di lantai, ponselku terlepas dari genggaman. Isak tangisku semakin menjadi. Tubuhku bergetar hebat. Rasa sakitnya melebihi apapun yang pernah kurasakan. Ini bukan lagi tentang ketidakhadirannya, ini tentang penolakannya, tentang pengakuannya secara tidak langsung bahwa kami, aku dan Rania, tidak lagi penting dalam hidupnya. Rania yang mendengar teriakanku segera berlari menghampiriku. Ia berlutut di sampingku, memelukku dengan erat. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia sudah tahu. Ia pasti mendengar semuanya. Aku bisa merasakan air matanya yang hangat membasahi bahuku. Kami menangis bersama dalam kegelapan malam, meratapi nasib kami, meratapi figur ayah dan suami yang telah mati hatinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memutar kembali setiap kenangan pahit selama hidup bersama Baskoro. Saat aku hamil besar dan mengidam mangga muda, ia tidak ada di sisiku. Saat aku berjuang antara hidup dan mati melahirkan Rania, ia hanya datang 3 hari kemudian dengan alasan tiket kapal yang sulit didapat. Saat Rania sakit demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit, aku harus pontang-panting mencari pinjaman ke sana kemari karena ia bilang uangnya terpakai untuk modal kerja. Semua pengorbananku, semua kesabaranku selama ini, ternyata hanya berbalas pengabaian yang begitu kejam. Harapanku agar ia berubah, agar ia kembali menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab, kini benar-benar musnah. Hancur berkeping-keping, tak bersisa. Aku memandang wajah Rania yang tertidur di sampingku, wajahnya sembab karena terlalu lama menangis. Putriku yang malang. Sejak kecil ia merindukan kasih sayang seorang ayah.
Ia sering bertanya mengapa ayahnya tidak seperti ayah teman-temannya yang selalu ada di setiap acara sekolah. Aku selalu memberinya jawaban yang sama, ayah bekerja keras untuk kita, sayang. Sebuah kebohongan yang terus kuulang hingga aku sendiri hampir mempercayainya. Tapi malam ini, kebohongan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Baskoro sendiri yang telah meruntuhkannya. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Di dalam hatiku, sebuah keputusan mulai terbentuk. Cukup sudah aku menjadi wanita lemah yang pasrah pada takdir. Cukup sudah aku menunggu dan berharap pada orang yang tidak pernah peduli. Rasa sakit yang kurasakan ini tidak akan kubiarkan sia-sia. Kekecewaan ini tidak akan membuatku dan putriku terpuruk. Sebaliknya, ini akan menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa kami bisa bahagia tanpanya. Dan untuk Baskoro, entah mengapa firasatku semakin kuat. Alasan-alasannya yang dibuat-buat, kepanikannya di telepon, dan usulnya yang kejam untuk menggunakan wali hakim, semua ini bukan sekadar tentang proyek triliunan. Ada rahasia lain yang ia simpan rapat-rapat di Kalimantan. Rahasia yang jauh lebih busuk. Dan aku, entah bagaimana, akan mencari tahu kebenarannya. Bukan lagi karena aku peduli padanya, tapi karena aku butuh sebuah penutupan, sebuah alasan yang nyata untuk melenyapkan namanya dari hatiku selamanya. Mulai detik ini, aku tidak akan lagi menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad yang sekeras baja. Pernikahan Rania akan tetap berjalan, bahkan akan menjadi pernikahan yang paling indah. Dan aku akan memastikan putriku mendapatkan wali nikah yang pantas, yang tulus menyayanginya. Baskoro sudah mencoret namanya sendiri dari hak terhormat itu. Fajar menyingsing dengan warna pucat yang muram, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti rumah kami. Aku dan Rania tidak banyak bicara pagi itu. Lingkaran hitam di bawah mata kami menjadi saksi bisu dari malam panjang yang kami lalui dengan tangisan dan keputusasaan. Namun, di balik keheningan itu, aku bisa merasakan sebuah perubahan. Kerapuhan di mata Rania semalam, kini berganti dengan kilat ketegaran yang sama seperti yang kurasakan di dalam dadaku. Ia adalah putriku, darah dagingku, ia mewarisi kekuatanku. Kami duduk berhadapan di meja makan, hanya ditemani 2 cangkir teh hangat. Suasana yang biasanya ceria kini terasa berat. Bu, Rania memulai, suaranya serak namun tegas. Rania sudah tidak apa-apa. Aku menatapnya, mengamati setiap detail di wajahnya. Ada sisa kesedihan di sana, tapi tidak ada lagi air mata. Kamu yakin, Enduk? Ia mengangguk mantap. Semalam Rania banyak berpikir. Mungkin ini memang jawaban dari Tuhan, Bu. Selama ini kita selalu berharap, selalu menunggu. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan pada kita bahwa harapan kita salah alamat. Kebahagiaan kita tidak bergantung padanya. Kata-kata dewasanya menusuk langsung ke jantungku, namun dengan cara yang melegakan. Aku bangga padanya. Di usianya yang masih muda, ia mampu memproses rasa sakit menjadi sebuah pelajaran berharga. Rania tidak akan membatalkan pernikahan ini, Bu. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke mataku. Pernikahan ini bukan tentang ayah. Ini tentang Rania dan Mas Dimas. Tentang awal kehidupan baru Rania. Dan yang terpenting, ini juga tentang ibu. Rania ingin ibu melihat Rania bahagia setelah semua pengorbanan yang ibu lakukan. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Terima kasih, sayang. Kamu benar. Kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Lalu, bagaimana dengan wali nikah, Bu? Tanyanya, pertanyaan yang paling krusial saat ini. Rania tidak mau pakai wali hakim. Rania tidak mau pernikahan Rania dimulai dengan status anak yang tidak diakui ayahnya. Aku mengangguk. Aku pun merasakan hal yang sama. Menggunakan wali hakim akan menjadi luka seumur hidup, sebuah pengingat permanen akan pengabaian Baskoro. Ibu sudah memikirkannya, kataku dengan tenang. Kita masih punya keluarga? Kita punya Pak De Harun. Pak De Harun adalah kakak laki-lakiku satu-satunya. Beliau tinggal di kota sebelah, seorang pensiunan guru yang hidup sederhana namun penuh dengan kebijaksanaan dan kehangatan. Hubungan kami sangat dekat.
Beliaulah yang sering membantuku di saat-saat sulit, yang meminjamkan uang tanpa bunga saat Rania harus membayar uang pangkal kuliah, yang selalu menanyakan kabar kami dengan tulus. Beliau tahu persis bagaimana kelakuan Baskoro selama ini dan seringkali menunjukkan kemarahannya pada adik iparnya itu. Menurut hukum Islam, jika ayah kandung berhalangan atau tidak mau, enggan, menjadi wali, maka hak perwalian bisa bergeser ke kakek dari pihak ayah, lalu ke saudara laki-laki kandung, kakak atau adik. Karena kakek Rania dari pihak ayah sudah lama meninggal dan Baskoro tidak memiliki saudara laki-laki, maka hak perwalian secara nasab terputus sampai di situ. Namun, dalam kondisi di mana wali nasab yang paling berhak, ayah, benar-benar enggan atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti bepergian sangat jauh hingga tidak memungkinkan untuk pulang, maka bisa dilakukan taukil wali, yaitu ayah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang dipercaya, misalnya paman dari pihak ibu. Atau, jika ia menolak mentah-mentah, maka wali hakim bisa turun tangan. Tapi ide Baskoro yang menyuruh kami langsung ke wali hakim adalah sebuah lompatan yang menyakitkan, seolah ia ingin lepas tangan sepenuhnya. Aku menjelaskan hal ini pada Rania. Ayahmu, dengan menolak pulang dan menyuruh kita memakai wali hakim, sudah masuk kategori wali adhal atau enggan. Dalam kondisi seperti ini, kita punya pilihan. Kita bisa mengajukan penetapan wali adhal ke pengadilan agama, dan pengadilan akan menunjuk wali hakim. Atau, kita bisa mencoba cara kekeluargaan terlebih dahulu. Ibu akan bicara dengan Pak De Harun. Mungkin beliau bisa membantu menasihati ayahmu, atau jika gagal, beliau bisa menjadi saksi kuat kita di pengadilan nanti. Atau bahkan, jika ada jalan, mungkin ayahmu bisa dihubungi untuk membuat surat kuasa, mewakilkan hak walinya kepada Pak De Harun. Ide terakhir itu, taukil wali, adalah harapan terakhirku untuk menjaga kehormatan keluarga, meskipun rasanya sangat kecil kemungkinannya Baskoro akan kooperatif. Rania setuju. Iya, Bu. Coba kita bicara dengan Pak De Harun. Setidaknya, Rania akan merasa jauh lebih tenang jika Pak De yang mendampingi. Siang itu juga, aku menelepon kakakku. Aku ceritakan semuanya dari awal hingga akhir, termasuk usulan kejam Baskoro tentang wali hakim. Terdengar suara napas yang memburu di seberang telepon, menahan amarah. Kurang ajar betul si Baskoro itu, geram Harun. Suaranya yang biasanya tenang kini meninggi. Sudah tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengurus, sekarang untuk jadi wali saja tidak mau? Manusia macam apa dia itu? Hatinya terbuat dari batu. Luapan amarah kakakku justru membuatku merasa sedikit lega. Aku tidak sendirian. Ada yang membelaku, ada yang ikut merasakan sakit hatiku. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Kang Mas, keluhku. Kamu dan Rania jangan khawatir, tegasnya. Masalah wali, serahkan padaku. Aku akan coba hubungi si pengecut itu. Akan ku coba bicara baik-baik sebagai kakak iparnya. Akan ku minta dia membuat surat kuasa perwalian untukku. Itu cara paling terhormat yang tersisa untuknya. Apa dia akan mau, Kang? Tanyaku ragu. Kalau dia masih punya sedikit saja urat malu, dia akan mau. Jika tidak, suara Harun terdengar mantap, aku sendiri yang akan mengantarmu ke pengadilan agama. Aku akan jadi saksi di hadapan hakim, menceritakan semua kelakuannya selama puluhan tahun ini. Biar pengadilan yang memutuskan dia sebagai wali adhal dan menunjuk wali pengganti. Kalaupun harus wali hakim, setidaknya kita sudah berjuang. Dan aku akan pastikan aku duduk di samping Rania saat akad, menggantikan posisi bajingan itu. Rania tidak akan sendirian. Dia punya aku, pamannya. Air mataku kembali menetes, kali ini karena terharu. Di tengah badai pengkhianatan, Tuhan masih mengirimkan pelukan hangat melalui kakakku. Beberapa hari berikutnya terasa menegangkan. Pak De Harun mencoba menghubungi Baskoro berkali-kali. Awalnya tidak diangkat. Kemudian, saat akhirnya diangkat, Baskoro justru memarahinya. Ini urusan rumah tanggaku. Kamu jangan ikut campur, bentak Baskoro, yang ceritanya kudengar dari kakakku. Dengan kesabaran seorang guru, kakakku mencoba menjelaskan. Ini bukan lagi urusan rumah tanggamu saja, Baskoro. Ini sudah menyangkut keponakanku, darah dagingku juga. Aku hanya ingin mencari jalan keluar terbaik. Buatkan surat kuasa,
wakilkan hak walimu padaku. Dengan begitu, namamu tetap disebut dalam akad, kehormatanmu sebagai ayah tetap terjaga, dan pernikahan Rania bisa berjalan lancar. Menurut cerita kakakku, Baskoro terdiam sejenak, mungkin menimbang-nimbang. Usulan itu memang jalan tengah yang paling elegan. Ia tidak perlu pulang, tidak perlu repot, tapi namanya tetap terpakai. Nanti kupikirkan, jawab Baskoro akhirnya, sebelum menutup telepon. Jawaban itu memberikan kami secercah harapan baru. Setidaknya, ia tidak menolak mentah-mentah. Kami menunggu selama seminggu. Waktu pernikahan tinggal 1,5 bulan lagi. Setiap hari kami menunggu kabar, entah itu telepon atau paket berisi surat kuasa yang dijanjikan. Tapi, tidak ada apapun. Ponselnya kembali sulit dihubungi. Pesan singkat yang dikirim Pak D. Harun hanya dibaca, tanpa dibalas. Harapan itu kembali meredup, lalu padam. Sudah cukup, Sarah, kata Pak D. Harun di telepon suatu sore. Kita tidak bisa menunggu ketidakpastian ini lebih lama lagi. Besok pagi, aku jemput kamu. Kita ke pengadilan agama. Keputusan itu terasa final. Tidak ada lagi jalan kembali. Puncak kekecewaan ini harus diakhiri dengan sebuah tindakan nyata. Aku sudah lelah berharap pada manusia yang tidak punya hati. Malam sebelum ke pengadilan agama, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kulakukan. Rasa penasaranku tentang rahasia Baskoro mencapai puncaknya. Aku tidak bisa menerima alasan, proyek, begitu saja. Pasti ada sesuatu yang lain. Aku teringat Bude Lastri, sepupuku yang tinggal di kota yang sama dengan Baskoro di Kalimantan. Suaminya juga bekerja di perusahaan konstruksi, meskipun berbeda perusahaan. Hubungan kami tidak terlalu dekat, tapi kami masih saling bertukar sapa di media sosial. Dengan tangan gemetar, aku membuka akun Facebooknya. Aku mulai menelusuri dinding profilnya, mencari petunjuk apapun. Kebanyakan isinya adalah foto-foto masakan dan kegiatan arisannya. Tidak ada yang aneh. Lalu, aku masuk ke daftar teman-temannya, mengetik nama Baskoro di kolom pencarian. Tidak ada. Mungkin Baskoro tidak punya akun Facebook atau menggunakan nama samaran. Aku hampir menyerah ketika mataku tertumbuk pada sebuah foto yang diunggah Bude Lastri 3 minggu yang lalu. Foto saat ia menghadiri sebuah acara syukuran rumah baru temannya. Di foto itu, Bude Lastri berpose dengan beberapa ibu-ibu lain. Tidak ada Baskoro di sana. Tapi, latar belakang foto itu menarik perhatianku. Sebuah rumah baru yang cukup megah, dengan dekorasi modern. Aku memperbesar foto itu, mencoba melihat lebih jelas. Lalu, mataku menangkap sesuatu. Di dinding ruang tamu rumah itu, tergantung sebuah foto keluarga berukuran cukup besar. Seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak kecil. Pria dalam foto itu, meskipun sedikit lebih gemuk dan rambutnya mulai menipis di bagian depan, aku sangat mengenali sorot matanya. Itu Baskoro. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah mau melompat keluar dari dadaku. Napasku tercekat. Aku memperbesar foto itu lagi dan lagi, memastikan aku tidak salah lihat. Tidak, aku tidak salah. Itu benar-benar dia. Tersenyum bahagia, merangkul seorang wanita muda yang cantik, yang sedang menggendong seorang balita. Di samping mereka, berdiri seorang anak laki-laki yang kira-kira berusia 7 atau 8 tahun. Darahku seolah surut dari wajahku. Tanganku menjadi dingin. Jadi ini rahasianya. Ini, proyek triliunan, yang membuatnya tidak bisa pulang. Proyek membangun keluarga baru. Proyek membesarkan anak-anak dari wanita lain. Rasa sakit yang kurasakan saat ia menyuruhku memakai wali hakim, ternyata belum seberapa. Rasa sakit yang kurasakan sekarang, ribuan kali lebih parah. Rasanya seperti jantungku direnggut paksa dari tubuhku, diinjak-injak, lalu dilumat hingga hancur. Selama ini, saat aku banting tulang membesarkan Rania, saat aku menahan lapar agar putriku bisa makan, saat aku menangis dalam kesepian, dia sedang membangun surga barunya bersama wanita lain. Dia menertawakan kebodohanku dari kejauhan. Dia membiarkanku menunggu seperti orang dungu, sementara ia sudah lama melanjutkan hidupnya. Puluhan tahun kesabaranku, puluhan tahun doaku, puluhan tahun kesetiaanku. Semua dibalas dengan pengkhianatan yang paling hina.
Amarah yang begitu besar, yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, mulai membakar jiwaku. Amarah ini berbeda. Ini bukan amarah sesaat. Ini adalah amarah dingin yang membara, yang menuntut pembalasan. Aku menatap kembali foto di layar ponselku. Aku menyimpan gambar itu. Aku memperbesar wajah wanita di samping Baskoro. Wajah yang tersenyum puas, seolah telah memenangkan segalanya. Kamu tidak akan menang, desisku pada layar ponsel. Kamu dan suamiku kalian berdua akan membayar semua ini. Tekadku sudah bulat. Aku tidak hanya akan mengurus masalah wali nikah Rania. Aku akan melakukan lebih dari itu. Pernikahan putriku harus tetap berjalan dengan megah dan bahagia. Tapi di saat yang bersamaan, surga palsu yang dibangun Baskoro di atas penderitaanku akan kuruntuhkan hingga ke fondasinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan menemukannya. Rasa sakit yang telah kupupuk dengan kesabaran selama berpuluh-puluh tahun ini akan kubalas dengan caraku sendiri. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini adalah tentang keadilan. Perjalanan ke pengadilan agama bersama Kang Mas Harun terasa seperti sebuah prosesi pemakaman. Aku sedang memakamkan sisa-sisa terakhir dari pernikahanku, mengubur harapan dan cinta yang pernah ada, dan menggantinya dengan nisan kekecewaan yang kokoh. Sepanjang jalan, aku lebih banyak diam. Pikiranku melayang pada foto yang kutemukan semalam. Wajah Baskoro yang tersenyum bahagia bersama keluarga barunya terus berkelebat di benakku, seperti adegan film rusak yang diputar berulang-ulang. Setiap senyuman di wajahnya terasa seperti cambukan di punggungku. Kang Mas Harun, yang mungkin merasakan kegundahan hatiku, tidak banyak bertanya. Ia hanya fokus menyetir, sesekali melirikku dengan tatapan prihatin. Ia tidak tahu bahwa beban yang kutanggung kini jauh lebih berat dari sekadar masalah wali adhal. Aku belum siap menceritakan penemuan terbesarku. Aku perlu waktu untuk mencerna racun pengkhianatan ini sendirian, mengubahnya dari sesuatu yang mematikan menjadi senjata yang bisa kugunakan. Di pengadilan agama, suasana terasa asing dan mengintimidasi. Orang-orang lalu lalang dengan wajah tegang, membawa map-map berisi masalah rumah tangga mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menjadi bagian dari mereka. Kami mendaftarkan permohonan penetapan wali adhal, melampirkan bukti-bukti seperti fotokopi kartu keluarga, buku nikah, dan KTP. Petugas yang ramah menjelaskan prosedurnya kepada kami. Akan ada sidang, di mana kami harus menghadirkan saksi. Baskoro sebagai termohon juga akan dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Biasanya akan ada proses mediasi terlebih dahulu, Bu. Pengadilan akan mencoba menghubungi suami ibu dan menasihatinya untuk menjalankan kewajibannya sebagai wali, jelas petugas itu. Aku tersenyum kecut dalam hati. Mediasi? Menasihati Baskoro? Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu bahwa pria itu sedang sibuk membangun istananya yang lain. Kapan sidang pertama akan dilangsungkan, Pak? Tanya Kang Mas Harun. Melihat jadwal yang ada, kemungkinan 2 atau 3 minggu lagi, Pak. Nanti surat panggilannya akan dikirim ke alamat para pihak. 3 minggu. Waktu pernikahan Rania tinggal sebulan lebih sedikit. Semuanya terasa begitu mepet dan penuh ketidakpastian. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Ini adalah jalur hukum yang harus kami tempuh. Setelah selesai, kami tidak langsung pulang. Kang Mas Harun mengajakku makan siang di sebuah warung soto yang tidak jauh dari pengadilan. Di sanalah, di tengah kepulan asap soto yang panas, aku akhirnya memutuskan untuk berbagi bebanku. Kang Mas, panggilku pelan, setelah kami selesai makan. Ya, Sarah, ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselku. Tanpa berkata apa-apa, aku menunjukkan foto yang telah kusimpan semalam. Foto keluarga Baskoro yang baru. Kang Mas Harun meraih ponselku. Awalnya ia mengerutkan kening, mencoba mengenali orang-orang di dalam foto. Lalu, matanya membelalak. Rahangnya mengeras. Urat-urat di pelipisnya menegang. Ia memperbesar foto itu, sama seperti yang kulakukan semalam. Keheningan yang tercipta di antara kami terasa begitu pekat, lebih pekat dari kuah soto di mangkuk kami. Ini Baskoro? Tanyanya dengan suara bergetar, setengah berbisik, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku hanya mengangguk pelan, mataku mulai panas. Pria biadab.
Pengecut, desisnya, tangannya yang memegang ponselku gemetar karena amarah. Jadi ini alasannya. Ini, proyek, yang dia banggakan. Membangun kebohongan di atas penderitaanmu. Kemarahannya meledak, namun ia berusaha menahannya agar tidak menarik perhatian pengunjung warung yang lain. Ia mengembalikan ponselku, lalu menyandarkan punggungnya di kursi, memijat keningnya yang berkerut. Sejak kapan, Sarah? Sejak kapan kamu tahu? Semalam, Kang. Aku tidak sengaja melihatnya di Facebook Bude Lastri. Dan wanita itu siapa dia? Dan anak-anak itu? Aku tidak tahu, Kang. Aku tidak tahu apa-apa, jawabku lirih. Kang Mas Harun menatapku lama. Tatapannya bercampur antara amarah, kasihan, dan kekaguman. Ya Tuhan, Sarah, betapa kuatnya kamu mengetahui semua ini dan kamu masih bisa duduk tegap di pengadilan tadi. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah pingsan. Sudah tidak ada air mata lagi, Kang. Yang ada hanya rasa sakit yang sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain? Aku menatap lurus ke matanya. Tekad, Kang. Aku tidak akan membiarkan dia bahagia. Aku tidak akan membiarkan dia dan wanita itu membangun istana mereka di atas reruntuhan hidupku dan Rania. Kang Mas Harun mengangguk pelan, memahami arah pembicaraanku. Apa rencanamu? Aku belum tahu persis. Tapi aku butuh bantuan Kang Mas. Aku butuh informasi. Siapa wanita itu? Di mana alamat rumah baru mereka? Apa status pernikahan mereka? Apakah dia menikahiku secara siri, atau lebih buruk lagi, dia memalsukan dokumen untuk menikah resmi? Setiap pertanyaan yang kuajukan adalah belati yang kutajamkan. Semakin banyak informasi yang kumiliki, semakin tajam seranganku nanti. Bude Lastri, ujar Kang Mas Harun tiba-tiba. Dia kuncinya. Dia ada di acara syukuran rumah itu. Dia pasti tahu sesuatu. Benar. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Tapi menghubungi Bude Lastri adalah sebuah risiko. Dia terkenal dengan mulutnya yang ember. Jika aku bertanya langsung, bisa-bisa seluruh keluarga besar akan tahu sebelum aku sempat menyusun rencana. Aku tidak bisa bertanya langsung padanya, Kang. Bisa gempar nanti, kataku. Serahkan padaku, kata Kang Mas Harun dengan tatapan serius. Istriku, kan, cukup akrab dengan Lastri. Biar istriku yang memancing informasi secara halus. Bertanya tentang temannya yang baru pindah rumah, pura-pura tertarik dengan desain rumahnya, atau apapun. Perempuan biasanya lebih lihai dalam hal seperti itu. Sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah jaring informasi mulai kami tebar. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka pribadi bagiku. Siang hari, aku harus memasang wajah tegar di depan Rania. Kami melanjutkan persiapan pernikahan seolah tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Kami memilih souvenir, mencoba kue pengantin, dan finalisasi daftar tamu. Rania, dengan kekuatan hatinya yang luar biasa, juga berusaha fokus pada kebahagiaannya, meskipun aku tahu ia sangat cemas menanti hasil sidang. Namun di malam hari, saat aku sendirian di kamarku, monster pengkhianatan itu datang menggerogoti jiwaku. Aku seringkali terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah, dadaku sesak. Bayangan Baskoro bersama keluarga barunya, tawa mereka, kehangatan rumah mereka, semua itu menghantuiku. Aku membandingkan foto rumah baru mereka yang megah dengan rumah petak sederhana kami. Aku membandingkan senyum bahagia wanita itu dengan garis-garis kelelahan di wajahku yang terpantul di cermin. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu fisik. Tapi setiap kali air mataku hampir jatuh, aku teringat pada tujuanku. Aku tidak boleh lemah. Aku sedang dalam peperangan. Bara dendam di hatiku harus tetap menyala, menjadi suluh yang menerangi langkahku di tengah kegelapan ini. Seminggu kemudian, Kang Mas Harun datang ke rumah. Wajahnya serius. Ia membawa informasi pertama. Namanya Lina, katanya pelan, setelah memastikan Rania sedang tidak ada di rumah. Usianya sekitar 35 tahun. Janda cerai, anak satu. Anak laki-laki yang difoto itu adalah anak bawaannya. Janda cerai. Informasi itu sedikit mengejutkanku. Lalu, anak yang paling kecil, tanyaku, hatiku berdebar.
Kang Mas Harun menatapku dengan ragu, seolah enggan menyampaikannya. Anak itu, anak kandung Baskoro. Usianya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Artinya, hubungan mereka sudah terjalin jauh lebih lama dari itu. Mungkin sudah 3, 4, atau bahkan 5 tahun. Saat aku masih setia mendoakannya setiap malam, saat aku masih berharap ia akan pulang, ia justru sedang menanam benih di rahim wanita lain. Mereka menikah siri sekitar 3 tahun yang lalu, lanjut Kang Mas Harun, suaranya pelan. Dan rumah baru itu, Baskoro membelinya secara tunai. Hadiah untuk Lina. Setiap kata yang diucapkannya adalah paku yang menancap semakin dalam di hatiku. Tunai. Dia membeli rumah mewah secara tunai untuk istri barunya, sementara selama puluhan tahun ia selalu beralasan tidak punya uang bahkan hanya untuk sekadar mengirim uang belanja atau membeli tiket pesawat untuk pernikahan putrinya sendiri. Istriku juga dapat alamat lengkap rumah mereka dari Lastri, tambah Kang Mas Harun sambil menyodorkan secari kertas. Aku menatap alamat yang tertulis di kertas itu. Sebuah kompleks perumahan elit di kota itu. Aku mengepalkan tanganku. Jaringku sudah mendapatkan hasil. Aku punya nama, aku punya status, dan aku punya alamat. Apalagi yang kamu dapatkan, Kang? Ini yang paling penting. Sarah, kata Kang Mas Harun, nadanya menjadi lebih serius. Menurut Lastri, yang ia dengar dari obrolan ibu-ibu di sana, Lina ini sedang mendesak Baskoro untuk meresmikan pernikahan mereka. Dia tidak mau terus-terusan menjadi istri siri. Dia ingin punya buku nikah resmi, agar statusnya dan status anaknya jelas. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mulai melihat celah. Dan puncaknya, lanjut kakakku, Lastri mendengar selentingan bahwa mereka akan mengadakan resepsi pernikahan besar-besaran, sekaligus meresmikan pernikahan mereka di KUA, dalam waktu dekat ini. Aku menatap Kang Mas Harun. Mata kami bertemu. Sebuah pemahaman yang sama terlintas di benak kami. Kapan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Lastri tidak tahu tanggal pastinya. Tapi katanya, sekitar sebulan lagi. Sebulan lagi? Waktu yang hampir bersamaan dengan pernikahan Rania. Semuanya menjadi jelas sekarang. Penolakannya yang begitu keras untuk pulang, alasannya yang tidak masuk akal, usulnya yang kejam tentang wali hakim, semua karena dia tidak bisa berada di 2 tempat pada waktu yang bersamaan. Dia harus memilih. Dan dia telah memilih pernikahan barunya, meresmikan istananya, daripada menjadi wali untuk putri kandungnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar pengabaian. Ini adalah pilihan yang sadar. Dia secara sadar membuang Rania demi memulai hidup baru yang resmi dengan keluarganya yang lain. Bara di dalam dadaku kini telah menjadi api yang berkobar hebat. Dendamku tidak lagi buta. Kini ia memiliki tujuan yang jelas. Terima kasih, Kang Mas. Informasi ini lebih dari cukup, kataku, suaraku dingin dan mantap. Apa yang akan kamu lakukan, Sarah? Jangan bertindak gegabah. Aku melipat kertas berisi alamat itu dan memasukkannya ke dalam saku. Aku tidak akan gegabah. Aku akan menyusun rencana yang sempurna. Aku akan memberikan mereka hadiah pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Rencanaku bukan lagi sekadar untuk mendapatkan wali bagi Rania. Itu adalah tujuan jangka pendek. Tujuan utamaku sekarang adalah memastikan bahwa di hari pernikahan putriku, di hari di mana Rania seharusnya merasakan kebahagiaan penuh, pria itu dan selingkuhannya tidak akan bisa merayakan apapun. Saat Rania mengucap janji suci, aku akan memastikan istana pasir yang mereka bangun akan tersapu oleh gelombang kebenaran yang akan kubawa. Aku akan membuka semua kebusukannya. Aku akan membuat pernikahannya gagal. Aku akan membiarkan wanita itu tahu bahwa pria yang ia banggakan adalah seorang pembohong, seorang pengkhianat, dan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Aku akan membiarkan semua orang tahu siapa Baskoro sebenarnya. Sakit yang kupendam selama puluhan tahun ini akan kubayar tuntas. Dengan caraku sendiri. Api pembalasan yang menyala dalam diriku tidak membuatku buta. Sebaliknya, ia justru menjernihkan pikiranku, memberiku fokus yang tajam dan dingin laksana es. Aku tahu, jika aku salah langkah, rencanaku bisa menjadi bumerang yang justru akan menyakiti Rania dan merusak hari bahagianya. Oleh karena itu, semua harus diperhitungkan dengan cermat.
Ada dua pertempuran yang harus kumenangkan secara paralel, memastikan pernikahan Rania berjalan lancar dan sakral, serta menghancurkan pernikahan Baskoro. Prioritas utamaku tetaplah Rania. Sidang pertama di pengadilan agama ditetapkan 2 minggu lagi. Surat panggilan resmi untuk Baskoro telah dikirim ke alamat sesuai KTP, yaitu alamat rumah kami, dan juga salinannya dikirim ke alamat perusahaan tempatnya bekerja yang kami dapatkan dari dokumen lama. Tentu saja, aku tidak berharap dia akan datang. Ketidakhadirannya justru akan memperkuat posisi kami. Aku dan Kang Mas Harun mempersiapkan semuanya. Kami mengumpulkan bukti-bukti pengabaian Baskoro selama ini. Catatan pengeluaran untuk biaya sekolah dan kuliah Rania yang kutulis rapi di buku kas tua, kesaksian dari beberapa tetangga yang tahu persis aku berjuang sendirian, dan tentu saja, rekaman percakapan terakhir saat ia menyuruh kami menggunakan wali hakim. Kang Mas Harun juga siap memberikan kesaksian di bawah sumpah tentang usahanya menghubungi dan menasihati Baskoro yang berakhir dengan penolakan. Di tengah kesibukan itu, aku mulai menyusun rencana pembalasanku. Aku memiliki 3 senjata utama, nama wanita itu, Lina, alamat rumah mereka, dan informasi bahwa mereka akan segera meresmikan pernikahan. Aku harus mencari tahu tanggal pasti pernikahan mereka. Aku kembali teringat Bude Lastri. Meskipun mulutnya ember, tapi dia adalah tambang emasku. Aku tidak bisa menghubunginya langsung, tapi aku bisa memanfaatkan kebiasaannya. Aku tahu dia sangat aktif di grup-grup sosialita dan arisan di kotanya. Aku membuat sebuah akun Facebook palsu dengan nama dan foto seorang wanita parubaya yang elegan, foto yang kuambil secara acak dari internet. Aku mulai bergabung dengan grup-grup publik di kota itu, grup kuliner, grup properti, dan grup komunitas lainnya. Setiap malam, setelah Rania tidur, aku menjadi seorang detektif. Aku mencari nama, Lina, yang cocok dengan profilnya, tapi hasilnya nihil. Mungkin dia menggunakan nama yang berbeda atau tidak aktif di media sosial. Aku tidak menyerah. Aku fokus pada Bude Lastri. Aku mengamati setiap unggahannya, setiap komentar dan like yang ia berikan. Aku memetakan lingkaran pertemanannya. Setelah seminggu mengamati, aku menemukan sebuah pola. Bude Lastri sering berinteraksi dengan sebuah akun milik vendor dekorasi pernikahan ternama di kota itu. Ia sering memuji hasil karya mereka di kolom komentar. Sebuah ide terlintas di benakku. Mungkin saja Lina, yang ingin pernikahan resminya terlihat mewah, menggunakan jasa vendor yang sama. Dengan menggunakan akun palsuku, aku mengirim pesan kepada admin vendor dekorasi tersebut. Aku berpura-pura sebagai seorang kerabat dari Jakarta yang ingin memberikan kejutan untuk pernikahan sepupuku di sana. Selamat malam, Mbak. Maaf mengganggu. Saya dapat rekomendasi dari teman saya, katanya vendor Mbak yang terbaik di kota ini. Saya mau tanya, apakah Mbak menerima pesanan untuk pernikahan atas nama Lina dan Baskoro? Saya kerabat jauhnya, mau kirim karangan bunga dan hadiah kejutan, tapi saya lupa tanggal pastinya. Takut salah tanggal, kan? Malu-maluin, tulisku, mencoba terdengar sesantai dan sealami mungkin. Jantungku berdebar kencang menunggu balasan. Ini adalah pertaruhan besar. Jika mereka punya kebijakan privasi yang ketat, rencanaku akan gagal. Tapi jika tidak, beberapa jam kemudian, sebuah notifikasi muncul. Balasan dari vendor dekorasi. Malam juga, Bu. Wah, kebetulan sekali. Betul, Ibu Lina dan Bapak Baskoro memang klien kami. Acaranya sudah dekat loh, Bu. Hari Sabtu, tanggal 15 November. Di Gedung Graha Kencana. Wah, pasti senang sekali ya nanti dapat kejutan dari Ibu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku gemetar. 15 November. Hari yang sama persis dengan tanggal pernikahan Rania. Jadi benar dugaanku. Dia bukan hanya menolak datang, tapi dia sengaja memilih tanggal yang sama untuk pernikahannya sendiri. Seolah ingin menghapus keberadaan kami sepenuhnya dari hidupnya, memulai lembaran baru di hari yang sama saat putrinya juga memulai lembaran baru. Betapa kejamnya. Betapa tidak berhatinya. Tapi informasi ini adalah amunisi terkuatku. Aku punya tanggal, aku punya lokasi. Sekarang, saatnya merancang serangan. Aku tidak akan datang ke sana dan membuat keributan. Itu terlalu rendahan dan hanya akan membuatku terlihat seperti wanita gila.
Seranganku harus elegan, tepat sasaran, dan mematikan. Aku akan menyerang fondasi hubungannya dengan Lina, kejujuran. Aku yakin, Lina tidak tahu bahwa Baskoro masih memiliki istri sah dan seorang anak perempuan yang akan menikah di hari yang sama. Mungkin Baskoro mengaku sebagai duda atau pria lajang. Aku menyiapkan sebuah paket. Bukan paket berisi bom, tapi berisi bom waktu, kebenaran. Di dalam sebuah kotak yang cantik, aku memasukkan salinan buku nikahku dengan Baskoro yang sudah dilegalisir. Bukti tak terbantahkan bahwa aku adalah istri sahnya. Salinan akta kelahiran Rania, yang dengan jelas mencantumkan nama Baskoro sebagai ayahnya. Beberapa lembar foto keluarga kami dari masa ke masa. Foto saat Rania bayi, saat ia wisuda, dan foto-foto lainnya yang menunjukkan bahwa kami adalah keluarga yang nyata. Salinan undangan pernikahan Rania, yang dengan jelas tertera tanggal, nama Rania Putri Baskoro, dan namaku sebagai ibu. Aku sengaja mengosongkan nama ayah, yang justru menimbulkan pertanyaan. Dan yang terakhir, sebuah surat. Surat yang kutulis tangan dengan serapi mungkin, ditujukan untuk Mbak Lina. Isi surat itu singkat, padat, dan menusuk. Dengan hormat, Mbak Lina. Perkenalkan, saya Sarah, istri sah dari Baskoro, pria yang akan Anda nikahi pada tanggal 15 November nanti. Saya tidak berniat mengganggu hari bahagia Anda. Saya hanya ingin memberikan hadiah pernikahan berupa kejujuran, sesuatu yang tampaknya lupa suami kita berikan kepada Anda. Di saat Anda akan mengucap janji di Gedung Geraha Kencana, di kota yang berbeda, putri kandung kami satu-satunya, Rania Putri Baskoro, juga akan melangsungkan akad nikahnya. Putri yang telah dibuang dan ditolak oleh ayahnya sendiri untuk menjadi wali, karena ayahnya terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan dengan Anda. Terlampir adalah bukti-bukti status saya dan putri saya. Saya tidak tahu cerita apa yang telah Baskoro rangkai untuk Anda, tapi inilah kebenarannya. Anda tidak sedang menikah dengan seorang duda atau lajang, Anda sedang merebut suami orang dan ayah dari seorang anak. Saya tidak meminta Anda membatalkan pernikahan. Itu hak Anda. Saya hanya ingin Anda memulai rumah tangga Anda dengan mata terbuka. Selamat menempuh hidup baru di atas penderitaan seorang istri dan anak perempuan yang telah dikhianati. Hormat saya, Sarah. Aku tidak memasukkan unsur amarah atau makian dalam surat itu. Aku menulisnya dengan nada dingin dan fakta yang tak terbantahkan. Nada seperti itu, aku yakin, akan jauh lebih menghantui daripada teriakan amarah. Paket itu akan kukirim melalui jasa kurir ekspres dengan instruksi khusus. Harus diterima langsung oleh penerima atas nama Lina pada H1 pernikahannya, yaitu hari Jumat tanggal 14 November. Cukup waktu baginya untuk mencerna informasi dan cukup mepet untuk menciptakan kekacauan maksimal. Sementara itu, proses di pengadilan berjalan seperti yang kuduga. Baskoro tidak pernah hadir dalam 2 kali panggilan sidang. Pengadilan akhirnya melanjutkan proses pemeriksaan tanpa kehadirannya. Aku dan Kang Mas Harun memberikan kesaksian dengan lancar. Hakim yang bijaksana terlihat sangat prihatin mendengar cerita kami. Dan akhirnya, seminggu sebelum pernikahan Rania, ketuk palu hakim di pengadilan agama menjadi musik terindah yang pernah kudengar. Permohonanku dikabulkan. Hakim menetapkan bahwa Baskoro adalah wali adhal dan menunjuk kepala KUA setempat sebagai wali hakim untuk menikahkan Rania. Rasanya lega luar biasa. Beban terberat di pundakku terangkat. Jalan untuk kebahagiaan Rania kini sudah mulus. Saat aku memberitahukan hasilnya pada Rania, ia memelukku erat sambil menangis haru. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya ada kepastian, isaknya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah berjuang untuk Rania. Apapun untukmu, sayang, bisikku sambil mengelus punggungnya. Kami segera mengurus administrasi di KUA. Kepala KUA yang sudah menerima salinan putusan pengadilan menyambut kami dengan sangat baik. Beliau berjanji akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kini, semua sudah siap. Pernikahan Rania akan berjalan sesuai rencana dengan wali yang sah secara hukum negara dan agama. Cahaya di ujung lorong penantian kami akhirnya terlihat. Di sisi lain, paket, bom waktu, milikku sudah kusiapkan. Aku akan mengirimkannya tepat 3 hari sebelum hari H, memastikan paket itu tiba di tangan Lina pada hari Jumat pagi.
Aku merasa seperti seorang jenderal yang sedang mengamati dua medan perang dari atas bukit. Di satu sisi, persiapan festival kemenangan, pernikahan Rania, berjalan lancar. Di sisi lain, pasukan penghancur, paket kebenaran, siap diluncurkan untuk meratakan benteng pertahanan musuh. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu dalam diriku. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa aku melakukan hal yang benar. Aku berjuang untuk hak putriku, dan aku menuntut keadilan atas pengkhianatan yang telah meremukkan hidupku. Baskoro telah memilih perangnya sendiri saat ia menolak menjadi wali. Dan kini, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Langit pada hari Sabtu, 15 November, tampak begitu cerah. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar rias, menyinari wajah Rania yang sedang dipoles oleh tangan-tangan terampil seorang perias pengantin. Putriku tampak begitu cantik, laksana bidadari yang turun dari surga. Kebaya putih bertabur payet yang kami pilih dengan seksama membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya memancarkan aura kebahagiaan yang murni, meskipun aku tahu ada sedikit guratan kesedihan yang coba ia sembunyikan. Aku mendekatinya, merapikan tatanan rambutnya yang dihiasi untaian melati. "Kamu cantik sekali, Enduk," bisikku, suaraku bergetar menahan haru. Ia tersenyum melalui cermin. "Berkat ibu. Semua ini karena ibu." Kami saling berpandangan melalui pantulan cermin. Tidak perlu banyak kata. Tatapan kami sudah mewakili ribuan perasaan, cinta, syukur, dan kekuatan yang kami bagi bersama. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Gedung serbaguna yang kami sewa telah didekorasi dengan indah, didominasi warna putih dan perak. Para tamu undangan, sanak saudara, dan teman-teman dekat mulai berdatangan, mengisi kursi-kursi yang telah disediakan. Di barisan paling depan, Dimas, calon menantuku, sudah duduk dengan tegap di hadapan meja akad, didampingi oleh kedua orang tuanya. Wajahnya tampak sedikit tegang, namun penuh dengan cinta saat menatap ke arah Rania. Di samping kursi mempelai wanita, duduk Kang Mas Harun dan istrinya. Wajah kakakku tampak bangga dan terharu. Meskipun bukan dia yang menjadi wali, kehadirannya sebagai pengganti figur ayah terasa begitu kuat dan menenangkan. Kepala KUA, yang akan bertindak sebagai wali hakim, juga sudah duduk di tempatnya, tampak berwibawa dengan peci dan jasnya. Semuanya terasa sempurna. Kehadiran Baskoro yang kami harapkan di awal, kini ketiadaannya justru terasa seperti sebuah kelegaan. Pernikahan ini menjadi murni, suci, dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar tulus menyayangi Rania. Saat Rania berjalan perlahan menuju meja akad, digandeng olehku dan istri Kang Mas Harun, semua mata tertuju padanya. Suasana menjadi begitu khidmat. Aku mendudukkannya di samping Dimas, lalu duduk di kursi yang telah disediakan untukku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cemas, tapi karena bahagia yang membuncah. "Saudara Dimas Aditya bin Bapak Hermawan," suara kepala KUA menggema dengan jelas melalui mikrofon. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Rania Putri Baskoro binti Bapak Baskoro, yang perwaliannya telah diserahkan kepada saya selaku wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor sekian, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 50 gram, dibayar tunai." Aku menahan napas. Ini adalah momennya. Dengan satu tarikan napas, Dimas menjabat tangan kepala KUA dengan mantap. "Saya terima nikah dan kawinnya Rania Putri Baskoro binti Bapak Baskoro dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." "Bagaimana para saksi?" "Sah, sah." Gema kata, "sah," dari para saksi dan tamu undangan terasa seperti alunan musik terindah di telingaku. Alhamdulillah. Air mataku jatuh. Kali ini adalah air mata kebahagiaan murni. Putriku telah resmi menjadi seorang istri. Perjuanganku telah sampai pada puncaknya. Aku melihat Rania dan Dimas saling bertatapan, senyum kelegaan dan cinta terpancar jelas di wajah mereka. Di tengah kebahagiaan itu, ponselku yang kusimpan dalam mode getar di dalam tas, bergetar beberapa kali. Aku tahu itu pasti dari Kang Mas Harun. Bukan Kang Mas Harun yang duduk di sebelahku, tapi mata-mata yang telah ia utus di kota seberang. Sebelumnya, aku memang meminta tolong pada Kang Mas Harun. Aku butuh laporan langsung dari Gedung Geraha Kencana, tempat pernikahan Baskoro dan Lina seharusnya berlangsung.
Kang Mas Harun kemudian meminta tolong pada salah seorang teman lamanya yang tinggal di kota itu, seorang pria pensiunan yang bisa dipercaya, untuk sekadar lewat dan mengamati situasi di gedung itu pada jam yang sama dengan akad nikah Rania. Setelah prosesi doa dan sungkeman selesai, saat para tamu mulai memberikan selamat dan menikmati hidangan, aku mencari sudut yang sedikit sepi. Dengan tangan sedikit gemetar karena antisipasi, aku membuka pesan-pesan yang masuk. Pesan pertama datang sekitar setengah jam yang lalu. Kang, saya sudah di depan gedung Geraha Kencana. Situasi aneh. Terlihat sepi. Hanya ada beberapa mobil parkir. Dekorasi di dalam gedung terlihat setengah jadi. Tidak ada tanda-tanda akan ada resepsi besar. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Pesan kedua, 10 menit kemudian. Update, saya coba tanya ke Satpam. Katanya acara pernikahan hari ini dibatalkan mendadak sejak kemarin sore. Vendor catering dan dekorasi disuruh angkut barang-barangnya kembali. Katanya keluarga mempelai wanita yang membatalkan. Aku tersenyum tipis. Bom waktu, itu telah meledak tepat sasaran. Dan pesan ketiga, yang baru saja masuk, adalah puncaknya. Kang, ini info paling panas. Saya tidak sengaja mendengar obrolan beberapa orang dari vendor yang lagi beres-beres. Katanya kemarin ada keributan besar di rumah mempelai wanita. Ada paket datang, isinya entah apa, tapi setelah itu si mempelai wanita ngamuk-ngamuk. Ayahnya, yang katanya seorang tokoh masyarakat terpandang di situ, langsung membatalkan semua acara. Malu besar katanya, karena ternyata calon menantunya masih punya istri sah. Si mempelai pria, Baskoro, kabarnya diusir dari rumah itu. Aku menutup mulutku, menahan tawa kemenangan yang hampir meledak. Sempurna. Rencanaku berhasil jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Aku tidak hanya menggagalkan pernikahannya, aku telah menghancurkan reputasinya di depan keluarga baru yang sangat ingin ia masuki. Aku bisa membayangkan kepanikan Baskoro, kemarahannya, dan rasa malunya yang luar biasa. Di hari di mana ia seharusnya meresmikan istana barunya, ia justru diusir seperti anjing kurap. Aku kembali ke tengah-tengah keramaian pesta. Wajahku terasa lebih cerah, langkahku terasa lebih ringan. Aku menyalami para tamu dengan senyum yang paling tulus. Hari ini adalah hari kemenangan gandaku. Aku berhasil mengantarkan putriku ke gerbang kebahagiaan, dan di saat yang bersamaan, aku berhasil meruntuhkan kebohongan suamiku. Saat acara hampir selesai, ponselku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Firasatku mengatakan siapa peneleponnya. Aku berjalan menjauh dari keramaian, ke area taman di belakang gedung. Halo, sapaku dengan suara tenang. Apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Dasar perempuan sialan. Suara teriakan Baskoro di seberang telepon terdengar parau dan penuh amarah, persis seperti yang kubayangkan. Aku menjauhkan ponsel sejenak dari telingaku. Oh, Mas Baskoro? Ada apa? Tumben menelepon. Bukankah hari ini Mas sedang sibuk? Katanya ada acara penting, sindirku dengan nada manis yang kubuat-buat. Jangan pura-pura bodoh. Kamu yang mengirim paket itu, kan? Kamu menghancurkan semuanya. Semuanya hancur karena ulahmu, raungnya. Hancur? Bukankah kamu yang sudah menghancurkan semuanya lebih dulu? Mas, kamu hancurkan kepercayaanku, kamu hancurkan hati putrimu, kamu hancurkan rumah tangga kita. Aku hanya mengembalikan kehancuran itu ke alamat yang benar, jawabku dingin. Terdengar suara napasnya yang memburu. Apa maumu sekarang? Mauku? Mauku sudah tercapai hari ini. Putriku, Rania, sudah menikah dengan bahagia. Dia mendapatkan suami yang baik dan bertanggung jawab, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari ayahnya. Rania menikah hari ini, suaranya terdengar tercekat, ada nada terkejut di sana. Tentu saja. Apakah kamu pikir kami akan membatalkan pernikahan hanya karena ayahnya tidak sudi pulang? Kami tidak serapuh itu. Akadnya berjalan lancar tadi pagi. Dengan wali hakim, sesuai saranmu, bukan? Aku menekankan kata, saranmu, dengan penuh ironi. Hening. Aku bisa merasakan kekalahannya. Dia kalah telak. Dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Pernikahan barunya hancur, dan pernikahan putrinya tetap berjalan tanpanya, membuktikan betapa tidak pentingnya dia.
Kamu akan menyesal, Sarah, desisnya akhirnya, suaranya lemah. Aku? Menyesal? Aku tertawa kecil, tawa yang keluar dari kelegaan dan kemenangan. Orang yang seharusnya menyesal itu kamu, Mas. Kamu sudah membuang berlian demi sebuah batu kerikil. Selamat menikmati kehancuranmu. Dan tolong, jangan pernah hubungi aku atau Rania lagi. Anggap saja kami sudah mati bagimu, sama seperti kami sudah menganggapmu mati sejak lama. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Aku memblokir nomornya. Selesai. Babak hidupku yang berisi tentang Baskoro, tentang penantian dan rasa sakit, resmi kututup hari ini. Aku kembali menatap pesta pernikahan putriku. Melihat Rania dan Dimas tertawa bahagia di pelaminan, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi mereka. Inilah pemandangan yang pantas kudapatkan. Inilah hasil dari kerja kerasku, kesabaranku, dan keberanianku untuk melawan. Aku telah mengubah mahkota duri yang selama ini membebani kepalaku menjadi mahkota kemenangan yang gemilang. 1 tahun berlalu sejak hari kemenangan ganda itu. Waktu berjalan membawa penyembuhan dan kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Kehidupan tanpa bayang-bayang Baskoro terasa begitu ringan dan damai. Aku dan Rania, kami benar-benar memulai babak baru. Rania dan Dimas membangun rumah tangga mereka dengan penuh cinta. Dimas adalah menantu idaman, seorang pria yang sangat menghormati dan menyayangiku seperti ibunya sendiri. Mereka sering mengunjungiku, atau aku yang berkunjung ke rumah mereka yang hangat. Melihat putriku diperlakukan laksana ratu oleh suaminya adalah bayaran terindah atas semua penderitaanku di masa lalu. 6 bulan setelah pernikahan, Rania memberiku kabar gembira. Ia hamil. Kebahagiaan kami seakan menjadi lengkap. Aku akan menjadi seorang nenek. Aku menyibukkan diriku dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut cucu pertamaku. Merajut sepatu bayi, menjahit baju-baju mungil, semua kulakukan dengan sukacita. Energi dan semangat hidupku seolah terlahir kembali. Aku juga tidak lagi hanya berkutat di rumah. Dengan sedikit sisa tabungan dan dorongan dari Rania, aku menyewa sebuah kios kecil di dekat pasar dan membuka usaha catering dan kue pesananku sendiri. Usaha yang dulu hanya sampingan, kini menjadi bisnis yang berkembang. Dapur Bunda Sarah, begitu nama yang diberikan Rania. Para pelanggan menyukai masakanku, dan dari mulut ke mulut, usahaku semakin dikenal. Aku memiliki kesibukan, penghasilan sendiri, dan yang terpenting, aku memiliki harga diri. Aku bukan lagi Sarah yang menunggu di depan pintu, tapi Sarah sang pengusaha kuliner. Tentang Baskoro, aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya secara langsung. Hidupnya seolah lenyap di telan bumi. Kang Mas Harun sesekali memberiku informasi yang ia dapat dari Bude Lastri. Beritanya tidak pernah baik. Setelah pernikahannya dengan Lina gagal total, ia benar-benar hancur. Keluarga Lina, yang merasa dipermalukan, memastikan reputasi Baskoro di kota itu hancur lebur. Ia dipecat dari pekerjaannya karena skandal tersebut dianggap mencoreng nama baik perusahaan. Ia mencoba bertahan hidup dengan mengerjakan proyek-proyek kecil, namun kabarnya ia mulai terjerat kebiasaan buruk. Minum-minum, berjudi, dan terlilit utang di sana-sini. Rumah mewah yang seharusnya menjadi istananya bersama Lina, terpaksa ia jual dengan harga murah untuk menutupi utang-utangnya. Ia hidup berpindah-pindah, dari satu kontrakan murah ke kontrakan lainnya. Pria yang dulu begitu angkuh dan merasa berkuasa, kini menjadi pecundang yang kehilangan segalanya. Aku mendengarkan cerita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Aku hanya merasa bahwa roda kehidupan telah berputar. Setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Dia telah menanam pengkhianatan dan pengabaian, maka kini ia menuai kehancuran dan kesepian. Hingga suatu sore yang mendung, saat aku sedang bersiap-siap menutup kiosku, sesosok pria kurus dan tampak lebih tua dari usianya berdiri di depan pintu. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi guratan penderitaan. Matanya yang dulu tajam, kini terlihat sayu dan kosong. Aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Itu Baskoro. Jantungku berhenti sesaat, bukan karena rindu atau cinta, tapi karena terkejut melihat penampilannya yang begitu menyedihkan. Dia tampak seperti orang asing yang malang. Sarah, panggilnya, suaranya serak dan bergetar. Aku tetap diam,
menatapnya dengan dingin. Tanganku yang sedang mengelap meja berhenti bergerak. Aku minta maaf, lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menyesal, Sarah. Sungguh. Aku meletakkan lap di atas meja, melipat tanganku di dada. Penyesalanmu tidak ada gunanya sekarang, Mas. Semua sudah terlambat. Tolong, beri aku kesempatan kedua, mohonnya. Ia bahkan berlutut di lantai kiosku yang kotor. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, harga diri. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku baru sadar, satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupku adalah kamu dan Rania. Dan aku sudah menyia-nyiakannya. Pemandangan seorang pria yang pernah begitu kusanjung kini berlutut di hadapanku, seharusnya memberiku kepuasan. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Hampa. Dia bukan lagi siapa-siapa bagiku. Permohonannya terdengar seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Kesempatan kedua, aku tersenyum sinis. Aku sudah memberimu kesempatan selama 25 tahun, Mas. Setiap hari selama 25 tahun itu adalah kesempatan bagimu untuk berubah, untuk pulang, untuk menjadi suami dan ayah. Tapi kamu tidak pernah mengambilnya. Kamu justru memilih untuk mengkhianatiku, membuang putrimu. Jadi jangan bicara tentang kesempatan kedua padaku. Aku salah, aku hilaf, isaknya. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan bekerja serabutan, aku akan jadi pembantumu, apapun. Asal aku bisa kembali menjadi bagian dari keluarga ini. Aku berjalan mendekatinya, tapi tidak untuk membantunya berdiri. Aku berjongkok di hadapannya, menatap lurus ke matanya yang basah. Dengar, Baskoro, kataku dengan suara pelan namun menusuk. Lihatlah sekelilingmu. Ini usahaku sendiri. Lihat tanganku ini, aku menunjukkan telapak tanganku yang masih sedikit kasar. Tangan ini yang sudah membesarkan Rania, menguliahkannya, dan menikahkannya. Tanpa bantuanmu sepeser pun. Sekarang, putriku sedang mengandung anak pertamanya. Dia bahagia bersama suaminya. Aku akan menjadi seorang nenek. Kami sudah membangun dunia kami sendiri, dunia yang bahagia, dunia yang tidak ada tempat untukmu di dalamnya. Aku berdiri. Kamu tidak kehilangan kami, Baskoro. Kamu membuang kami. Dan barang yang sudah dibuang, tidak akan pernah kami pungut kembali. Kami sudah bahagia melihatmu menderita dan menyesal dari kejauhan. Itu adalah keadilan yang setimpal untuk kami. Aku menunjuk ke arah pintu. Sekarang, pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami. Anggap saja penyesalanmu itu sebagai hukuman seumur hidup yang harus kamu jalani sendirian. Baskoro menatapku dengan tatapan tidak percaya, mungkin berharap masih ada sedikit belas kasihan di hatiku. Tapi yang ia lihat hanyalah dinding baja yang kokoh. Hatinya telah kubekukan untuknya sejak lama. Dengan langkah gontai dan tubuh yang gemetar, ia bangkit dan berjalan keluar dari kiosku, menghilang di tengah keramaian pasar sore. Aku menatap punggungnya yang menjauh, punggung seorang pria yang kalah. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah kelegaan yang final. Babak terakhir dari drama panjang ini telah selesai. Beberapa bulan kemudian, lahirlah cucu laki-lakiku yang tampan. Rumahku dipenuhi kembali oleh suara tawa dan tangis bayi. Aku menikmati setiap detik peranku sebagai seorang nenek, memandikan, menggendong, dan menimang buah hati dari putri yang sangat kucintai. Aku, Sarah, telah melalui badai tergelap dalam hidupku. Aku telah dicampakkan, dikhianati, dan direndahkan. Tapi aku tidak hancur. Aku bangkit dari puing-puing, membangun kembali hidupku dan putriku dengan tanganku sendiri. Aku membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu, yang didasari oleh cinta tulus pada anaknya, mampu mengalahkan segalanya. Kini, aku berdiri tegak, bukan sebagai istri yang teraniaya, tapi sebagai seorang wanita mandiri, seorang ibu yang berhasil, dan seorang nenek yang bahagia. Aku membiarkan Baskoro dan kehancurannya menjadi masa lalu yang kelam, sebuah pelajaran pahit tentang sebuah pengkhianatan. Aku tidak akan pernah menerimanya kembali, karena fajar yang baru dalam hidupku terlalu indah untuk dikotori oleh bayangan penyesalan yang terlambat. Hidupku,
Hidup kami terus berjalan maju, menuju cahaya kebahagiaan yang telah kami perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Dan itu sudah lebih dari cukup. 7 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu, hari di mana dua pernikahan berlangsung di dua kota yang berbeda dengan nasib yang saling bertolak belakang. Bagi dunia, waktu mungkin berjalan dalam putaran detik, menit, dan jam yang konstan. Namun bagiku, Sarah, waktu adalah seorang pematung ulung. Ia telah mengambil bongkahan hatiku yang hancur dan penuh luka, dan dengan sabar memahatnya kembali menjadi sebuah mahakarya ketenangan dan kebahagiaan yang utuh. Rumah kami tidak lagi hanya sebuah bangunan tempat berteduh. Ia telah menjadi saksi bisu dari tawa yang meledak-ledak, dari langkah-langkah kecil yang lincah, dan dari aroma masakan yang tak pernah putus menguar dari dapur. Dapur Bunda Sarah bukan lagi sekadar kios kecil di sudut pasar. Ia telah menjelma menjadi sebuah nama, sebuah jenama yang identik dengan cita rasa otentik dan kualitas tanpa kompromi. Kini, aku memiliki sebuah restoran keluarga yang cukup besar di jalan utama kota, dengan belasan pegawai yang kugaji dengan layak. Dindingnya dihiasi foto-foto Rania dari masa ke masa, dan di sudut terbaik, terpajang foto pernikahannya yang megah, sebuah monumen kemenangan kami. Setiap pagi, aku masih menjadi orang pertama yang tiba di restoran. Bukan lagi karena terpaksa oleh keadaan, melainkan karena cinta. Aku menyukai aroma bawang yang ditumis di pagi buta, suara adonan yang diuleni, dan deru oven yang mulai memanas. Dapur ini, yang dulu menjadi medan pertempuran soliterku melawan kemiskinan, kini telah menjadi panggung orkestra kehidupanku yang harmonis. Para pegawaiku memanggilku, Ibu, bukan hanya sebagai sapaan hormat, tetapi sebagai panggilan tulus dari hati. Aku memperlakukan mereka seperti keluarga, karena aku tahu betul betapa berharganya memiliki orang-orang yang bisa diandalkan di sisimu. Namun, kebahagiaan terbesarku bukanlah restoran yang ramai atau pundi-pundi rupiah yang terus terisi. Kebahagiaan terbesarku memiliki wujud yang nyata, suara yang jernih, dan pelukan yang hangat. Mereka adalah Bagas dan Ayu, kedua cucuku, buah hati Rania dan Dimas. Bagas, kini berusia 6 tahun, adalah miniatur Dimas dengan sorot mata yang mewarisi keteduhan Rania. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap akhir pekan, ia akan duduk di kursi tinggi di dapur restoranku, mengenakan celemek kecil yang kujahitkan khusus untuknya, dan dengan serius bertanya, "Nenek, kenapa garam bisa bikin enak? Kenapa gula bisa bikin manis?" Aku akan menjawab semua pertanyaannya dengan sabar, sambil mengajarinya cara membuat adonan kue atau sekadar membedakan rempah-rempah. Sementara Ayu, yang baru berusia 3 tahun, adalah jelmaan Rania di masa kecil. Pipi tembam, rambut ikal, dan senyumnya yang mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Ia adalah bayanganku. Kemanapun aku melangkah di dalam rumah, ia akan mengikuti dari belakang, menarik-narik ujung dasterku. Nenek, gendong, adalah dua kata ajaib yang tak pernah bisa kutolak. Menggendong tubuh mungilnya, merasakan napasnya yang teratur di leherku, adalah sebuah kemewahan yang membayar lunas semua malam-malam sepi yang pernah kulalui. Rania dan Dimas telah tumbuh menjadi pasangan yang luar biasa. Firma arsitektur yang mereka rintis bersama kini menjadi salah satu yang paling disegani di kota. Mereka membeli sebuah rumah besar dengan halaman yang luas, tidak jauh dari rumahku. Namun, hampir setiap sore, mobil mereka akan terparkir di depan rumahku, membawa serta dua sumber kebahagiaan kecil itu. Kami akan makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Aku melihat bagaimana Dimas memandang Rania dengan penuh puja, bagaimana Rania bersandar pada suaminya dengan rasa aman yang total. Mereka memiliki apa yang tidak pernah kumiliki, sebuah kemitraan yang setara, yang dibangun di atas fondasi cinta, kepercayaan, dan saling menghargai. Terkadang, di tengah keheningan malam, setelah semua orang pulang dan rumah kembali sepi, aku akan duduk sendirian di beranda belakang, menatap taman kecil yang kurawat dengan baik. Aku akan memutar kembali film kehidupanku. Bayangan Baskoro sesekali masih melintas, bukan lagi sebagai hantu yang menyakitkan, tetapi lebih seperti tokoh figuran dalam sebuah film lama yang sudah usang. Aku tidak lagi merasakan amarah atau kebencian. Perasaan itu telah lama menguap, tergantikan oleh rasa syukur yang melimpah.
Aku bersyukur atas rasa sakit itu. Karena tanpa rasa sakit, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diriku. Tanpa pengkhianatan, aku tidak akan pernah belajar tentang arti kemandirian yang sejati. Tanpa ketiadaannya, aku mungkin tidak akan pernah membangun ikatan sekuat baja dengan putriku. Tuhan telah mengambil sesuatu dariku, tetapi Ia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kang Mas Harun dan istrinya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan ini. Mereka adalah kakek dan nenek paman Bibi yang paling dicintai oleh Bagas dan Ayu. Setiap kali mereka berkunjung, rumah akan semakin ramai oleh canda tawa. Kami telah menua bersama, menyaksikan generasi penerus kami tumbuh dengan cinta yang utuh, sesuatu yang tidak pernah kami dapatkan sepenuhnya di masa kecil kami. Suatu hari, saat aku sedang mengajari Ayu cara menabur meses di atas donat, Rania datang dan duduk di sampingku. Ia memandangku dengan tatapan yang dalam. "Bu," katanya lembut, "tadi siang, Rania dapat telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata dari pengacara." Jantungku sedikit berdebar. Kata, "Pengacara selalu membawa firasat yang kurang baik." "Pengacara siapa?" "Enduk." "Pengacara yang mengurus perceraian kita dengan dia," jawab Rania hati-hati, enggan menyebut nama ayahnya. Setelah hari pernikahan Rania, aku memang langsung mengurus gugatan cerai. Prosesnya mudah karena Baskoro tidak pernah hadir dan tidak membantah. Dalam beberapa bulan, aku sudah resmi menyandang status janda. Sebuah status yang seharusnya menyedihkan bagi banyak wanita, namun bagiku, itu adalah sebuah pembebasan. "Ada apa?" tanyaku. Pengacara itu bilang, pihak sana, atas nama Bapak Baskoro, ingin mengajukan permohonan pembagian harta Gonogini, jelas Rania. Aku terdiam, lalu tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa geli yang penuh ironi. Harta Gonogini? Harta mana yang mau ia bagi? Rumah ini? Rumah ini kubangun dari hasil keringatku sendiri jauh setelah dia pergi. Restoran ini? Ini juga murni hasil jerih payahku. Apa dia pikir dia punya andil dalam semua ini? Rania menghela napas. Rania juga sudah bilang begitu ke pengacaranya, Bu. Tapi katanya, secara hukum, semua harta yang didapat selama masa pernikahan masih berlangsung, dianggap sebagai harta bersama. Kita kan baru resmi bercerai 7 tahun yang lalu. Amarah yang sudah lama padam, sedikit terusik. Keserakahan pria itu ternyata tidak ada habisnya. Bahkan setelah jatuh begitu dalam, ia masih mencoba untuk menggerogoti hasil kerja kerasku. Biarkan saja dia bermimpi, kataku dingin. Ibu punya semua buktinya. Catatan keuangan selama puluhan tahun. Saksi-saksi yang tahu ibu berjuang sendirian. Biarkan pengacaranya bekerja. Kita tidak akan memberikan sepeser pun padanya. Bukan karena ibu pelit, tapi karena itu adalah masalah prinsip. Dia tidak menanam, jadi dia tidak berhak ikut memanen. Rania mengangguk setuju. Rania juga berpikir begitu, Bu. Ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Ancaman hukum itu pada akhirnya tidak pernah terwujud. Mungkin setelah pengacaranya mempelajari kasus kami, ia sadar bahwa peluangnya untuk menang adalah nol. Atau mungkin, Baskoro tidak punya uang lagi untuk membayar biaya pengacara. Kabar itu hilang begitu saja, seperti angin lalu. Namun, insiden itu meninggalkan sebuah kesadaran baru dalam diriku. Masa lalu, sekeras apapun kita mencoba menguburnya, terkadang masih bisa mengirimkan gemanya ke masa kini. Dan aku harus selalu siap untuk menghadapinya. Kehidupan terus berjalan. Bagas masuk sekolah dasar. Ayu mulai belajar di taman kanak-kanak. Restoranku membuka cabang kedua di kota sebelah. Aku semakin sibuk, namun hatiku semakin lapang. Aku belajar untuk mendelegasikan pekerjaan, mempercayai para manajer yang telah kulatih. Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk cucu-cucuku, untuk menikmati sisa hidupku dengan damai. Aku pikir, kisah tentang Baskoro sudah benar-benar berakhir. Aku pikir, gema terakhir dari masa lalu sudah reda. Aku salah. Gema yang paling keras, yang paling menuntut, ternyata masih disimpan oleh takdir untuk babak terakhir. 10 tahun setelah pernikahan Rania, aku kini berada di usia senja yang matang. Uban di rambutku semakin banyak, tapi semangatku tidak pernah pudar.
Restoranku kini dikelola oleh sebuah tim profesional, dengan Rania yang sesekali mengawasinya dari sisi manajemen. Aku sudah semi-pensiun, menikmati peran sebagai nenek sepenuh waktu. Hari-hariku diisi dengan mengantar jemput cucu, membacakan dongeng untuk mereka, dan memastikan rumah selalu dipenuhi aroma kue yang baru dipanggang saat mereka pulang sekolah. Suatu sore, sebuah mobil sedan berwarna hitam berhenti di depan rumahku. Seorang wanita berusia sekitar 40-an, berpenampilan rapi dan profesional, turun dari mobil dan berjalan menuju gerbang. Aku yang sedang menyiram tanaman di teras, memperhatikannya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Selamat sore, permisi. Apa benar ini kediaman Ibu Sarah?" tanyanya dengan sopan. "Iya, benar. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Ratih, Bu. Dari Dinas Sosial," katanya sambil menunjukkan kartu identitasnya. "Dinas Sosial?" Jantungku mulai berdetak tak menentu. Firasatku mengatakan ini bukan kunjungan biasa. Aku mempersilakannya masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah berbasa-basi sejenak, wanita itu mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Nada suaranya penuh hati-hati dan empati. "Begini, Bu Sarah. Kami di sini menjalankan tugas kemanusiaan. Beberapa minggu yang lalu, tim kami melakukan penjangkauan di wilayah kumuh di pinggiran kota pelabuhan. Kami menemukan seorang lansia yang hidup sebatang kara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sakit-sakitan, kurang gizi, dan tinggal di sebuah gubuk reot." Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun belum mengerti kemana arah pembicaraan ini. Setelah kami bawa ke rumah singgah dan kami rawat, kami mencoba mencari data identitasnya. Namanya Baskoro. Dari sisa-sisa dokumen yang kami temukan, alamat terakhir di KTP-nya merujuk ke alamat rumah ini. Dad, nama itu. Nama yang sudah hampir sepenuhnya kulupakan. Mendengarnya disebut dalam konteks yang begitu menyedihkan, entah mengapa, membuat perutku mual. Menurut data kependudukan, statusnya masih menikah dengan ibu meskipun kami tahu seringkali data tidak diperbarui, lanjut Mbak Ratih, mungkin melihat perubahan di raut wajahku. "Tujuan kami kemari bukan untuk menuntut apapun, Bu. Kami hanya ingin menginformasikan dan memverifikasi apakah benar Bapak Baskoro ini adalah keluarga Ibu." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadaku. "Dia mantan suami saya. Kami sudah bercerai bertahun-tahun yang lalu. Dan dia adalah ayah biologis dari putri saya." Mbak Ratih mengangguk penuh pengertian. "Saya turut prihatin, Bu. Kondisinya saat ini cukup parah. Dokter mendiagnosisnya menderita sirosis hati stadium akhir, komplikasi dari gaya hidup yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Menurut dokter, usianya sudah tidak akan lama lagi." Hening. Aku tidak tahu harus merespons apa. Ada bagian dari diriku yang merasa tidak ada. Kosong. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa puas. Hanya kehampaan. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku, kini menjadi angka statistik dalam laporan dinas sosial. Saat kesadarannya sedikit membaik, lanjut Mbak Ratih, dia terus-menerus menggumamkan dua nama. Sarah dan Rania. Dia bilang, dia hanya ingin bertemu sekali lagi sebelum meninggal. Untuk meminta maaf. Permintaan maaf. Kata yang sama yang pernah ia ucapkan sambil berlutut di kiosku bertahun-tahun yang lalu. Kata yang sudah kehilangan semua maknanya. "Kami tidak bisa memaksa, Bu," kata Mbak Ratih dengan cepat, seolah bisa membaca keraguanku. "Ini sepenuhnya hak Ibu dan keluarga. Jika Ibu menolak, kami akan sangat mengerti. Kami akan terus merawatnya di panti jompo hingga akhir hayatnya. Kami hanya merasa wajib menyampaikan pesan terakhirnya." Setelah wanita itu pamit, aku terduduk lama di sofa. Pikiranku berkecamuk. Mengapa sekarang? Mengapa setelah aku berhasil menemukan kedamaian yang sempurna, hantu ini harus muncul lagi? Reaksi pertamaku adalah penolakan mutlak. Tidak. Aku tidak akan pergi. Dia tidak pantas mendapatkan belas kasihan itu. Dia tidak pantas mendapatkan pengampunan di detik-detik terakhir hidupnya setelah menyebar penderitaan selama puluhan tahun. Biarkan dia mati dalam kesepian, sama seperti dia telah membiarkanku hidup dalam kesepian selama ini. Malam itu, saat makan malam, aku menceritakan kejadian itu pada Rania dan Dimas. Wajah Rania langsung pucat.
Ia meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang seketika. Jadi dia ada di sini? Di kota ini, tanya Rania pelan. Di panti jompo milik pemerintah, di pinggiran kota, jawabku. Dimas, menantuku yang bijaksana, meraih tangan istrinya. Kamu tidak apa-apa, sayang? Rania menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Mas. Rasanya aneh mendengar dia dalam kondisi seperti itu. Dia ingin bertemu dengan kita. Untuk minta maaf, kataku dengan nada datar. Ibu sudah memutuskan. Ibu tidak akan pergi. Keheningan menyelimuti meja makan kami. Bagas dan Ayu yang merasakan ketegangan di antara orang dewasa, ikut terdiam. Lalu, Rania menatapku. Tatapannya berbeda dari yang kuduga. Bukan tatapan setuju, tapi tatapan yang penuh pertimbangan. Bu, apakah itu keputusan yang terbaik? Aku sedikit terkejut. Maksudmu? Maksud Rania, apakah dengan tidak menemuinya, kita benar-benar akan merasa lega? Atau justru, kita akan terus dihantui rasa penasaran dan pertanyaan, bagaimana jika, seumur hidup kita, lanjutnya. Rania tidak ingin menemuinya karena Rania peduli padanya. Sama sekali tidak. Tapi mungkin kita perlu menemuinya untuk diri kita sendiri. Untuk apa, Enduk? Untuk memberinya kepuasan, sanggahku. Bukan, Bu. Untuk mendapatkan penutupan yang sejati, jawab Rania, suaranya semakin mantap. Selama ini, kita menutup bab hidupnya secara sepihak. Kita tidak pernah benar-benar menghadapinya di akhir ceritanya. Mungkin, dengan melihatnya dalam kondisi seperti itu, dengan mendengar permintaan maafnya secara langsung, dan dengan memberinya bukan pengampunan, tapi semacam pelepasan, kita bisa benar-benar bebas dari bayang-bayangnya selamanya. Dimas mengangguk. Saya setuju dengan Rania, Bu. Ini bukan tentang dia. Ini tentang ibu dan Rania. Agar tidak ada lagi ganjalan sekecil apapun di hati di masa depan. Pergi ke sana, lihat dia, dengarkan dia, lalu pergi dan jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Selesaikan bab itu dengan tangan kalian sendiri. Aku terdiam, merenungkan kata-kata mereka. Ada kebenaran dalam ucapan mereka. Selama ini, aku merasa sudah menang. Tapi kemenanganku adalah kemenangan tanpa kehadiran pihak yang kalah di akhir pertempuran. Dia hanya menghilang. Mungkin, untuk benar-benar merasakan kemenangan dan kedamaian yang absolut, aku harus melihatnya dalam kekalahannya yang total. Dan yang lebih penting, ini tentang Rania. Jika putriku merasa ini adalah sesuatu yang perlu ia lakukan untuk kedamaian hatinya, siapa aku untuk melarangnya? Aku telah berjuang seumur hidupku untuk kebahagiaannya. Jika ini adalah langkah terakhir menuju kebahagiaan yang paripurna, maka aku akan menemaninya. Baiklah, kataku akhirnya. Kita akan pergi. Tapi kita pergi bersama. Dan kita pergi bukan untuknya. Kita pergi untuk kita. Rania tersenyum tipis, senyum yang bercampur antara kelegaan dan kegugupan. Keputusan telah dibuat. Kami akan melakukan satu perjalanan terakhir ke masa lalu, untuk memastikan pintunya tertutup dan terkunci rapat selamanya. Dua hari kemudian, kami melakukan perjalanan itu. Dimas bersikeras untuk menyetir, tidak ingin aku atau Rania menanggung beban emosional sambil mengemudi. Kami berangkat pagi-pagi, setelah memastikan Bagas dan Ayu aman di rumah bersama pengasuh mereka. Suasana di dalam mobil terasa berat. Radio tidak dinyalakan. Kami bertiga tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku menatap pemandangan kota yang berlalu dari jendela. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, kehidupan yang terus berdenyut. Dunia terus berputar, tidak peduli pada drama kecil seorang pria yang sedang sekarat di sebuah panti jompo. Rania duduk diam di sampingku, jemarinya saling bertaut di pangkuannya. Aku tahu, di dalam kepalanya, ia sedang mencoba mempersiapkan diri. Ia tidak memiliki kenangan indah tentang ayahnya. Yang ia miliki hanyalah sebuah konsep, sebuah figur bayangan yang selalu absen dan mengecewakan. Bertemu dengannya dalam wujud fisik yang nyata dan rapuh, pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang membingungkan. Panti jompo itu terletak di daerah yang panas dan berdebu. Bangunannya sederhana,
terbuat dari beton yang catnya sudah banyak terkelupas. Halamannya tidak terawat dengan baik. Saat kami melangkah masuk, aroma disinfektan yang tajam bercampur dengan bau khas usia tua langsung menyergap indera penciuman kami. Suasananya muram. Beberapa lansia duduk di kursi roda di lorong, menatap kosong ke depan. Pemandangan itu begitu kontras dengan kehangatan dan keceriaan rumah kami. Inilah tempat di mana harapan pergi untuk mati. Mbak Ratih dari Dinas Sosial menyambut kami dengan senyum prihatin. Terima kasih sudah bersedia datang, Bu, Mbak, Pak. Mari, saya antar. Ia membawa kami menyusuri lorong yang panjang dan remang-remang, menuju sebuah ruangan di bagian paling belakang, semacam bangsal perawatan khusus untuk penghuni yang sakit parah. Ruangan itu berisi beberapa ranjang besi, hanya dipisahkan oleh tirai kain yang sudah kusam. Dia ada di ranjang paling ujung, dekat jendela, bisik Mbak Ratih, sebelum akhirnya meninggalkan kami bertiga di depan tirai. Saya akan menunggu di luar. Panggil saja jika butuh sesuatu. Dimas menepuk bahu Rania dengan lembut. Aku akan tunggu di sini. Kalian berdua masuklah. Aku menatap Rania, meraih tangannya. Tangannya terasa dingin. Kamu siap, Enduk? Ia mengangguk pelan. Bersama ibu, Rania siap. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyibakkan tirai itu. Pemandangan di baliknya membuatku sesaat terpaku. Di atas ranjang besi yang reyot, terbaring sesosok tubuh yang begitu kurus hingga tulang-tulangnya seakan menonjol dari balik kulitnya yang kuning pucat. Wajahnya cekung, matanya terpejam. Selang infus menancap di lengannya yang keriput. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini hanya tersisa beberapa helai tipis berwarna putih. Ini bukan Baskoro yang kukenal. Ini adalah cangkang kosong dari pria yang pernah menjadi suamiku. Kesombongan, keangkuhan, dan pesonanya yang dulu, semua telah dilucuti oleh penyakit dan penderitaan. Mungkin mendengar suara langkah kami, matanya perlahan terbuka. Awalnya tatapannya kosong, namun perlahan, sebuah kilat kesadaran muncul di matanya yang keruh. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, mencoba membentuk kata. Rania. Suaranya lebih pelan dari bisikan, serak dan bergetar. Aku menarik sebuah kursi dan duduk di samping ranjangnya, tanpa melepaskan genggaman tangan Rania yang berdiri di belakangku. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, mengalir perlahan membasahi pelipisnya yang tirus. Kalian datang? Bisiknya lagi. Aku pikir aku hanya mimpi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kami datang? Maaf? Katanya, setiap kata seolah membutuhkan seluruh sisa tenaganya. Maafkan aku. Aku suami yang gagal? Ayah yang buruk? Isak tangisnya mulai terdengar, isakan lemah dari paru-paru yang sudah rusak. Aku menyesal, setiap hari, selama 10 tahun terakhir, aku hidup dalam neraka. Kehilangan pekerjaan, ditinggalkan semua orang. Aku baru sadar hartaku satu-satunya adalah kalian, dan aku membuangnya. Aku membiarkannya bicara, mengeluarkan semua racun penyesalan yang telah menggerogotinya dari dalam. Aku tidak memotong, tidak juga menunjukkan simpati. Aku hanya menjadi pendengar yang dingin. Rania, yang sedari tadi diam, melangkah maju. Baskoro menatapnya dengan tatapan memohon. Rania, anakku, saya minta maaf. Ayah tidak jadi walimu. Rania menatapnya lama. Aku bisa melihat pergulatan batin di matanya. Pemandangan seorang pria yang seharusnya menjadi pelindungnya kini terbaring tak berdaya, memohon belas kasihan, adalah sesuatu yang sangat kompleks. Lalu, Rania berbicara. Suaranya tenang, namun tegas. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak punya kenangan tentang Anda sebagai seorang ayah. Yang saya tahu, saya punya seorang ibu yang menjadi ayah sekaligus ibu bagi saya. Ibu saya yang bekerja keras, yang tidak pernah mengeluh, yang memberikan saya segalanya. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Melihat Anda seperti ini, saya tidak merasa senang. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya merasa kasihan. Saya kasihan pada pria yang telah menyia-nyiakan hidupnya untuk hal yang salah. Jadi, ya, saya memaafkan Anda. Baskoro terisak semakin keras.
Nah, tapi, lanjut Rania, saya memaafkan Anda bukan untuk Anda. Saya memaafkan Anda agar saya bisa melanjutkan hidup saya tanpa ada lagi ganjalan tentang Anda. Anda adalah bagian dari masa lalu saya, dan mulai hari ini, Anda akan tetap di sana. Setelah itu, Rania mundur kembali ke belakangku. Giliranku sekarang. Aku mencondongkan tubuhku sedikit lebih dekat. Aku sudah mendengar semua ini sebelumnya, Baskoro. Dan jawabanku masih sama. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan. Rasa sakit selama 25 tahun tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf selama 5 menit. Ia menatapku, matanya penuh keputusasaan. Tapi, lanjutku, dan kata ini mengejutkan diriku sendiri, aku juga memaafkanmu. Aku memaafkanmu bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Aku memaafkanmu karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Aku tidak mau sisa hidupku yang berharga ini masih terbebani oleh amarah dan kebencian padamu. Kamu tidak layak mendapatkan tempat sebesar itu di hatiku. Jadi, aku melepaskanmu. Aku memaafkanmu agar aku bisa 100% bebas. Aku berdiri. Kami sudah menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan. Selamat tinggal, Baskoro. Aku berbalik, menggandeng tangan Rania, dan kami berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Dimas yang sudah menunggu di depan tirai, langsung merangkul kami berdua. Saat kami berjalan menyusuri lorong panti yang muram itu menuju pintu keluar, aku merasakan sesuatu yang aneh. Beban terakhir yang selama ini tidak kusadari masih menempel di pundakku, kini terangkat. Udara di luar panti terasa lebih segar, sinar matahari terasa lebih hangat. Aku telah menghadapi hantu terbesarku, dan aku tidak gentar. Aku telah memberinya pengampunan, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pernyataan kemerdekaanku yang terakhir. Babak itu telah benar-benar kututup dengan tanganku sendiri. 2 minggu setelah kunjungan kami ke Panti Jompo, sebuah surat resmi dari Dinas Sosial tiba di rumahku. Isinya singkat dan formal, memberitahukan bahwa penghuni panti atas nama Baskoro telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Jasadnya telah diurus dan dimakamkan oleh pihak panti sesuai prosedur bagi mereka yang tidak memiliki keluarga yang mengklaim. Aku membaca surat itu, lalu melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam laci. Aku tidak meneteskan air mata. Rania, saat ku beritahu, hanya mengangguk dalam diam. Kami tidak merasa berkabung. Yang kami rasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi. Sebuah titik. Akhir dari sebuah kalimat yang sangat panjang. Beberapa tahun kembali berlalu. Kehidupan kami terus dihiasi oleh warna-warni kebahagiaan. Bagas tumbuh menjadi remaja yang tampan dan cerdas, sementara Ayu menjelma menjadi gadis kecil yang cantik dan berbakat seni. Restoran, Dapur Bunda Sarah, kini memiliki 3 cabang dan menjadi salah satu ikon kuliner di kota kami. Atas desakan Rania dan Dimas, aku menulis sebuah buku resep yang dipadukan dengan kisah hidupku. Buku itu, yang berjudul Mahkota Duri Seorang Ibu, Resep Kehidupan dan Masakan, tak disangka menjadi bestseller nasional. Kisahku menginspirasi banyak wanita di seluruh negeri. Aku sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar perempuan, berbagi tentang kekuatan, ketahanan, dan pentingnya kemandirian. Aku tidak pernah menyangka, hidupku yang dulu penuh derita, kini bisa menjadi suluh bagi orang lain. Suatu sore yang cerah, di hari ulang tahunku yang ke-70, seluruh keluarga berkumpul di taman belakang rumahku yang rimbun. Rania dan Dimas mengadakan pesta kejutan untukku. Ada anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku, Kang Mas Harun dan keluarganya, serta para sahabat dan pegawai setiaku. Di tengah pesta, Bagas dan Ayu berlari ke arahku, membawa sebuah kue tart besar dengan lilin angka 70 di atasnya. Semua orang menyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun, dengan penuh semangat. Aku memejamkan mata, meniup lilin dalam sekali tiupan. Riuh tepuk tangan membahana. Saat aku membuka mata, aku menatap satu persatu wajah orang-orang yang kusayangi. Wajah Rania yang bersinar karena bangga. Wajah Dimas yang menatapku dengan penuh hormat. Wajah Bagas dan Ayu yang memandangku dengan cinta yang murni. Wajah Kang Mas Harun yang tersenyum haru. Disinilah surgaku. Di tengah-tengah mereka. Surga yang kubangun sendiri dari runtuhan kepedihan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang,
Aku duduk di ayunan beranda, ditemani Rania. Kami menatap langit yang bertabur bintang. Selamat ulang tahun sekali lagi, Bu, bisik Rania sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Terima kasih untuk segalanya. Untuk kehidupan ini. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. Ibu yang berterima kasih, Enduk. Karena kamulah, ibu punya alasan untuk menjadi kuat. Kami terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang damai. Bu, kata Rania pelan, apa ibu pernah berpikir, seandainya dulu ayah pulang untuk pernikahan Rania, seandainya dia tidak pernah berkhianat, apakah hidup kita akan lebih bahagia? Aku merenungkan pertanyaannya. Dulu, mungkin aku akan menjawab, iya, tanpa ragu. Tapi sekarang, aku tahu jawabannya. Tidak, jawabku mantap. Hidup kita mungkin akan berbeda. Mungkin akan lebih mudah secara materi. Tapi ibu tidak yakin kita akan sebahagia ini. Kebahagiaan yang kita miliki sekarang, Enduk, adalah kebahagiaan yang kita tempa sendiri. Ia lebih kuat, lebih murni, dan lebih berharga. Ibu tidak akan menukarnya dengan apapun. Aku menatap ke langit. Aku tidak lagi melihat masa lalu yang kelam atau masa depan yang tidak pasti. Aku melihat masa kini yang indah. Aku, Sarah, seorang wanita yang pernah mengenakan mahkota duri kesabaran dan penderitaan, kini telah menggantinya dengan mahkota cahaya yang terbuat dari cinta, kekuatan, dan warisan yang akan hidup selamanya melalui anak dan cucuku. Fajar yang baru dalam hidupku, yang dimulai pada hari pernikahan putriku, ternyata bukanlah fajar sesaat. Ia adalah fajar yang abadi, yang akan terus bersinar terang, menghangatkan sisa hidupku dan generasi setelahku. Dan aku bersyukur. Sungguh, aku sangat bersyukur,